ini bisa And now, the national anthem of Timor-Leste. quốc ca Timor-Leste. Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga lagu kebangsaan dari Timor-Leste. Tentunya akan segera kita saksikan pertandingan penting bagi tim nasional Garuda Muda dalam tentunya ingin kembali meraih kejayaan di SEA Games yang sudah lama tidak kita dapatkan. Terakhir di tahun 1991 atau 31 tahun lalu. Dan tentunya kekalahan 0-3 harus segera dilupakan. Kali ini masih menatap 3 pertandingan sisa di laga grup A, Bung Ais. Ya, yang menarik memang di sini kita lihat ada 3 perubahan ya yang dimainkan oleh tim nasional Indonesia, Coach Sinteyong. Nanti kita akan lihat bagaimana starting line up ya. Dan mudah-mudahan dengan 3 perubahan tersebut ada Hernando Ari yang dimainkan sejak awal, kemudian juga ada Dewangga, kemudian juga ada Witan Sulaiman yang main sebagai starter, dan juga ada Sahrian Abimanyu, ini dia starting line up-nya. Ya, kita lihat perubahan di posisi penjaga gawang. Hernando Ari dipasang, kemudian ada Alfeda Dewangga yang dipasang sebagai seorang back kiri. Iya. Dan tentunya ada nama Sahrian Abimanyu langsung dipasang menjadi seorang pemain tengah bersama dengan Mark Locke dan juga Ricky Kambuaya. Sedangkan kita lihat untuk Timor-Leste, kali ini praktis juga banyak perubahan dilakukan oleh pelatih Fabio Magrao yang tentunya juga terkena imbas COVID ya. Ada 2 pemain yang terkena imbas COVID di kubu dari Timor-Leste. Betul, tapi yang patut diwaspadai oleh Indonesia adalah pergerakan seorang Mo Zinho, pemain bernomor punggung 10. Ini yang paling bahaya ya buat Timor-Leste. Ya beruntung Timor-Leste tidak datang dengan Polo Gali ya. Polo Gali pemain bintang mereka karena dia harus menjalani trial di klub Liga Spanyol Divisi 2 Antequera, sehingga absen di SEA Games kali ini. Ya, pemilihan Alfeda Dewangga sebagai seorang bek kiri, apakah menurut Anda ini menjadi satu hal yang bisa dipertanyakan dalam situasi seperti ini? Karena kalau kita lihat dalam FF lalu, Dewa bermain sangat baik sebagai seorang center back atau sebagai seorang defensive midfielder. Iya, Dewangga ini pemain yang menurut saya luar biasa ya, karena dia bisa bermain di berbagai posisi. Dia bisa sebagai center back, sebagai gelandang bertahan, sebagai bek kiri juga dia bisa. Bahkan di PSIS beberapa kali dia main sebagai sayap ya, pemain sayap. Artinya memang tidak terlalu masalah. Mungkin ini karena Sinteyong tidak terlalu puas dengan permainan Firza Andika di laga pertama. Ya, mungkin kemampuan passing yang harus diperbaiki kalau kita lihat dibandingkan dengan Asnawi dan juga Arhan yang memiliki passing yang sangat baik, yang tentunya umpan diagonal yang bisa memanjakan striker ataukah membuka ruang ya di daerah pertahanan lawan. Betul, yang menjadi pertanyaan saya adalah Sinteyong kembali memainkan Irfan Jauhari sebagai striker. Ini cukup menarik ya. Karena di laga pertama Irfan Jauhari dimainkan sebagai striker, padahal pemain ini sebetulnya bukan seorang striker tipikalnya. Dia seorang winger ya. Dan kalau kita lihat memang trennya Sinteyong sejak menangani timnas Indonesia, dia cenderung memainkan pemain-pemain pelari sebagai striker, bukan seorang targetman seperti Spaso ataupun seperti targetman lain yang betul-betul memang posisi aslinya striker murni.
Baik, kita akan menuju ke Vetri Stadium di Kota Putau tentunya untuk bisa menyaksikan pertandingan babak pertama antara tim nasional Garuda Muda Indonesia yang akan menghadapi lawannya Timor Leste. 2 kali pertemuan di SEA Games, Indonesia mampu mengalahkan Timor Leste dengan skor 1-0 di tahun 2017 dan bermain imbang 0-0 di tahun 2013. Tentunya untuk tim nasional U23 kita pernah bertemu 4 kali dengan Timor Leste dan kita berhasil menang 3 kali, 1 kali seri. Belum pernah kalah dalam sejarah menghadapi Timor Leste. Betul, tapi pernah 0-0 ya, ini yang harus diantisipasi. Tahun 2013 saat itu pelatihnya Coach RD ya, Rahmat Darmawan. 2017 masih di tangan Luis Mia. Kita hanya menang 1-0. Baik, wasit asal Kuwait Anwar Askanani sudah berikan peluit panjang tanda dimulainya pertandingan babak pertama Indonesia menghadapi Timor Leste. Seperti Anda saksikan, Indonesia menggunakan jersey kebanggaan berwarna merah-merah, tentunya menghadapi Timor Leste yang menggunakan jersey berwarna putih-putih. Ada 3 pergantian pemain dilakukan oleh Sintayong, sedangkan ada 4 pergantian pemain dilakukan oleh Fabio Magrao dari pertandingan sebelumnya. Tentunya kalau kita lihat, Indonesia memiliki waktu lebih lama untuk istirahat di jadwal yang ada, tapi tentunya kita akan menghadapi 4 hari ke depan dengan jadwal yang cukup padat. Wita Sulaiman, ya sepertinya langsung mencoba untuk melakukan serangan di awal-awal pertandingan, karena bukan hanya kemenangan yang dicari oleh Sintayong, gol yang banyak untuk bisa memberikan satu hal bagus dalam klasmen ya. Iya, karena memang yang dinilai selain poin ya, setelah poin adalah selisih gol ya. Betul. Goal difference ini yang membuat gol banyak begitu penting buat timnas Indonesia saat menghadapi Timor Leste, karena kita tahu Filipina mencetak 4 gol ke gawang Timor Leste, kemudian juga Myanmar hanya menang tipis ya, 3-2 menghadapi Timor Leste. Artinya kita kalau bisa lebih dari itu ya. Baik, kembali Fahrudin Arianto, Rizky Ridho kali ini kembali kepada penjaga Hernando Ari, satu penjaga andalan dari Persebaya Surabaya. Berikan ke kanan Ilham Rio Fahmi. Kita berharap bahwa pemain muda asal Persija ini, satu kesalahan yang tidak perlu dilakukan Mark Anthony Klopp, membuat sebuah blunder yang tidak penting. Kita ini sangat disayangkan ya, di menit-menit awal Mark Klopp melakukan sliding yang tidak perlu ya, dan ini kita lihat dari sebuah kesalahan kontrol bola ya. Ini kebiasaan yang harus dikurangi oleh Mark Klopp. Kita lihat kurang melakukan sebuah tackling yang sering dilakukannya di level klub yang bisa membahayakan, dan kali ini di dalam kotak penalti. Ya, sesuatu yang tidak perlu disesali. Pertandingan masih cukup panjang. Penalti untuk Timor Leste. Ya, kita berharap Hernando Ari kali ini pemirsa bisa melakukan penyelamatan di bawah mister gawang Garuda Muda. Ya, kita semua berharap, kita doakan semoga Hernando Ari bisa menggagalkan tendangan dari Mozinho ini, karena kita tahu Mozinho menjadi salah satu bintang utama di Timor Leste. Betul sekali. Bola dihadapi oleh Mozinho, 20 tahun, pemain dari SLB Lau Lara, menghadapi bola penalti di menit kedua di babak pertama kali ini. Kita lihat Mozinho, baik sekali, sebuah penyelamatan, sebuah tangan malaikat dari seorang Hernando Ari menggagalkan sebuah penalti dari Timor Leste. Iya, alhamdulillah Hernando Ari, kita lihat. Ya, sepak pojok kali ini kita lihat sebuah penyelamatan sangat baik dari Hernando Ari. Sepak pojok dihadapi oleh Nelson Vegas. Sudah lakukan. Ya, tidak berbahaya. Ya, ini satu lampu kuning untuk lini belakang Indonesia, satu lampu kuning untuk lini tengah Indonesia, bahwa jangan membuat kesalahan di area pertahanan atau di awal-awal pertandingan. Iya, saya pikir ini kesalahan yang terlalu konyol ya, yang dilakukan oleh pemain sekaliber Mark Klopp ya. Salah kontrol bola, kemudian melakukan sliding yang sangat-sangat ceroboh di dalam kotak penalti. Tuh, kembali kita lihat Alveda Dewangga. Seharian Nabi Bayu baik sekali. Berikan umpan kepada Egy Maulana Fikri. Ya, kita berharap fokus kembali para pemain Indonesia. Inilah pelatih asal Brazil, Fabio Magrao, cukup lama, sudah sejak tahun 2015 ya keluar masuk di Timor Leste. Betul sekali. Dan sejak 2020 dia sempat menjabat Dirtek ya, Direktur Teknis di Timor Leste. Namun memang kita lihat perkembangan Timor Leste di tangan seorang Fabio Magrao begitu luar biasa ya. Dia berani mencoret pemain-pemain senior, menggantinya dengan pemain-pemain junior di Piala AFF lalu, di Piala AFF 2020. Dan hasilnya kita bisa lihat,
di Piala AFF U23 Timor Leste bisa sampai ke semifinal. Ya, bersaing dengan Vietnam ya. Betul. Itu. Dan Vietnam pun harus melalui adu penalti Ya. mengalahkan Timor Leste di semifinal. Ya, kembali kita lihat bagaimana usaha dari Timor Leste. Pelanggaran tidak perlu dilakukan kembali oleh para pemain Indonesia. Kurangi pelanggaran yang tidak perlu, tentunya satpis bola mati bisa berbahaya bagi lini belakang Indonesia. Eliasan Betul. dijatuhkan oleh Ilham Rio Fahmi. Ya, ini Rio Fahmi yang pemain yang paling banyak disorot ya di pertandingan pertama menghadapi Vietnam karena terlalu mudah dilewati. Ya, dan kita berharap bahwa itu akan menjadi pembelajaran mental semakin Ya, kuat betul, ya bagi para betul. pemain muda Semoga kita. saja kita tetap dukung ya, Ya. apapun. Ya, sebuah tendangan bebas kali ini pemirsa dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Ya, satpis coba dilakukan kali ini berbahaya. Oh, hampir saja satpis bola mati. Memang selalu sulit untuk bisa diantisipasi oleh lini belakang Indonesia. Ya, kita lihat ada ketegangan memang di sini dari wajah para pemain Indonesia ya. Semoga kita mendapatkan gol cepat sehingga menjadi mencair ya, Ya. ketegangan itu. Mungkin akan lebih pas kalau mending menang terlebih dahulu. Setelah itu Betul. baru bonusnya adalah banyak menciptakan gol ya. Betul. Ya, kembali kita lihat ada pemain yang bebas tadi. Untung saja tendangan dari Armindo Almeida. Ini kapten kesebelasan Filomeno Junior. Pemain yang selalu menjadi pilihan utama bagi pelatih asal Brasil di lini belakang. Posisinya center back. Ya, praktis jarak terlalu jauh ya, Betul. Bung Ais, sehingga salah passing kita lihat berbahaya kali ini. Ilham Rio Fahmi tadi hampir saja masih belum bisa tampil nyaman para pemain Indonesia di awal-awal pertandingan babak pertama ini. Ya, kita lihat justru Indonesia dalam tekanan Timor Leste ya. Ini yang Ya. sangat jarang terjadi sepanjang sejarah sepak bola Indonesia ya. Ya, Tentu Timor Leste akan tampil lebih ngotot menghadapi Indonesia karena kita tahu bagaimana latar belakang kedua negara ini ya. betul. Ya, kita lihat kembali Irfan Jauhari melakukan sebuah pelanggaran tidak perlu dilakukan, masih jauh dari gawang dan tidak membahayakan sama sekali tadi. Harus berhati-hati para pemain Indonesia tentunya. Kartu kuning akan sangat merugikan dalam sebuah turnamen panjang seperti ini. Karena hanya diperbolehkan 20 pemain dan kita memiliki satu pemain yang belum hadir, Elkan Bagot, masih Ya. memperkuat timnya. Dan memang ini adalah bukan kalender FIFA, jadi wajar-wajar saja jika sebuah tim tidak melepas pemainnya. Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia atau pecinta sepak bola. Kenapa terlalu memaksakan diri bagi pemain-pemain yang masih tampil di klub profesional? Betul sekali. Ya memang dan juga yang perlu dicatat Sadil Ramdhani juga Ya. harus kembali terbang ya, balik Betul. ke Malaysia. Baru kembali saat Indonesia seandainya lolos ke semifinal. Betul. Ya, kembali kita berharap bahwa kedepannya memang PSSI dan Federasi tidak terlalu memaksakan diri ya untuk memanggil para pemain yang sedang bermain di luar negeri. Betul. Karena bukan sebuah kalender FIFA. Ya. Kecuali kalender FIFA wajib pulang memperkuat tim nasional Indonesia. Ya, memang kita tahu banyak sekali pemain-pemain abroad kita ya yang tampil di luar negeri dan sayangnya memang di event sekelas SEA Games ini tidak bisa tampil. Betul. Karena seperti yang Anda katakan, ya mungkin para pemain bisa lebih bernegosiasi ya dalam Ya. hal kontrak mereka agar dalam klausul kontrak ada tertulis di situ diperbolehkan dipanggil timnas apapun ajangnya ya. Ya, Meskipun agak sulit. betul. Ya, kenyataannya Thailand dan juga Filipina tidak diperkuat pemain bintangnya karena memang masih memperkuat liga yang masih berlangsung di Eropa. Betul, betul sekali. Ya, lemparan ke dalam kali ini untuk Indonesia. Belum bisa keluar dari tekanan, kita lihat. Masih belum lepas, masih tegang. Penampilan dari Garuda Muda. Ilham Rio Fahmi kali ini. Mark Klok. Pemain yang tentunya baru saja naturalisasi. Atau resmi. Bisa bermain memperkuat tim nasional Indonesia. Kembali kita lihat Ricky Kambuaya. Ya, sama dia dengan Egy Maulana, Ilham Rio Fahmi, Ricky Kambuaya. Bagaimana pressing yang sangat baik dilakukan oleh para pemain dari... Oh, bahaya. Kita lihat cepat sekali kali ini. Hampir saja. Ya, lagi-lagi. Sepertinya kita lihat tadi bagaimana Fahrudin tidak melihat ada pergerakan salah satu pemain dari Timor Leste. Ya, ini kita lihat memang sepertinya sangat tegang ya para pemain Indonesia sehingga seolah-olah kaki mereka tertancap di tanah ya. Betul. Berat sekali. Kita lihat bagaimana Mark Klok wajahnya begitu kaku ya, begitu tegang sekali.
Ini sangat berbeda dengan penampilan kita ketika di AFF lalu kita tidak Betul. diunggulkan ya. Betul. Justru lebih bermain sangat lepas, bermain sangat baik. Ya, kita berharap ini hanya 1-2 pertandingan saja, setelah itu ketegangan itu akan lepas dan kita juga bisa tetap pada tujuan utama, yaitu kembali meraih medali emas di cabang olahraga sepak bola. Betul, dan memang beda seperti Piala AFF. Di Piala AFF kita bahkan diremehkan ya. Ya. Oleh media-media Malaysia, media-media Vietnam, dan kenyataannya kita bisa sampai final. Di sini, di SEA Games ini kita justru diunggulkan. Ya. Media Vietnam mengatakan sangat ngeri sekali, mengerikan sekali melihat kualitas para pemain Indonesia yang datang ke Vietnam ini di SEA Games kali ini. Tapi memang inilah jadi beban ya. Ya. Ya, kita lihat kembali pemirsa, Irfan Johari. Sebuah tendangan langsung. Masih jauh dari sasaran. Sebuah percobaan pertama yang sangat baik dilakukan dari Irfan Johari, pemain muda 21 tahun asal Persis Solo. Ya, ini kesempatan besar bagi Irfan Johari untuk bisa menunjukkan kapasitasnya. Di tengah persaingan di lini depan, masih ada Ronaldo Kuateh di sana, Muhammad Ridwan, dan juga tentunya Irfan Johari. Ya, pressing coba dilakukan oleh para pemain Indonesia. Ini kecepatan dari Timor Leste yang harus diwaspadai ya, Bu Ais. Betul, betul sekali. Dan memang saat menghadapi Myanmar, Timor Leste ini begitu luar biasa ya. Counter attack-nya cepat. Mereka sempat tertinggal 2 gol tapi bisa menyamakan 2-2 sebelum akhirnya kalah juga di menit-menit akhir. Ya, penjaga gawang Junilho Pereira, 18 tahun. Pilihan pertama selalu oleh pelatih Fabio Magrao. Ini kehadiran Fabio Magrao tampaknya sangat memberikan warna yang berbeda. Betul. Karena Timor Leste tidak mudah lagi dikalahkan oleh siapapun di Asia Tenggara. Iya. Dan bahkan Magrao ini begitu berani ya. Dia tidak memanggil pemain senior di SEA Games kali ini. Semuanya betul-betul under 23 ya. Oh, salah passing lagi-lagi Dewa tadi. Berikan pada Mark Locke. Diintercept dengan baik oleh pemain Timor Leste. Nelson Viegas. Berikan ke depan. Ya, bukan pelanggaran tadi. Ada sebuah dorongan dari Rizky Ridho sebetulnya. Inilah Dewa, pemain asal PSIS Semarang, yang dalam AFF lalu tampil sangat baik sebagai seorang center back maupun defensive midfielder. Karena di posisi back kiri bisa ada Pratama Arhan yang saat ini tidak dilepas oleh timnya di Liga Jepang. Ya, kita lihat ada pelanggaran seperti ini dilakukan oleh Elias Mesquita. Kita lihat ulang apakah memang pelanggaran ataukah justru kalau saya lihat ada pelanggaran dari Rizky Ridho ya. Sepertinya handball ya. Ya. Kita ini terkena Ya. tangan ya. Ya, kembali kita lihat bagaimana Dewa ke depan, baik sekali. Terlalu jauh untuk bisa dikejar oleh Witan Sulaiman. Ya, kita tidak melihat ada irama permainan yang jelas ya yang dikembangkan oleh timnas Garuda Muda kita ya. Ya, ini tentunya satu pekerjaan rumah bagi Sintayong untuk kembali memberikan satu kepercayaan diri bagi para pemain muda ini. Setelah tentunya kita lihat mereka sangat terpukul dengan kekalahan 0-3. Satu gol tentunya akan menambah motivasi ya Bung Ais. Betul, betul. Kita perlu cetak gol lebih dulu dan tentu ini akan sedikit meringankan ya, Ya, mencairkan ketegangan. Karena terlihat terlalu terburu-buru, langsung main passing ke depan dan terlalu terburu-buru ya, banyak kesalahan Betul. sudah dilakukan. Ini bukan para pemain saja yang tegang ya, kita pun tegang melihat gaya main Indonesia seperti ini Ya. menghadapi Timor Leste ya. Iya. Rizky Ridho. Ya, cukup baik kita lihat memberikan sebuah penjagaan kepada Mozinho tadi. Kembali melebar ke kiri. Cristefao. Armindo Almeida. Cristefao kembali ke belakang. Arahkan kepada Gumairo. Satu pemain asal Lanok United. Lah. Coba untuk membangun serangan. Ya, sebuah intercept yang sangat baik. Kita lihat cepat sekali kali ini. Mark Locke. Oh, pelanggaran. Jelas sekali dilakukan oleh Gumairo. Pemain 20 tahun. Kita lihat apakah kartu kuning yang diberikan oleh wasit kali ini. Iya, berbahaya memang tadi. Jika lepas itu akan menguntungkan bagi Indonesia. Betul, dan ini memang layak kartu Kartu kuning ya kuning. apa yang dilakukan Gumairo. Ya, jelas sekali. Satu tackle yang berbahaya. Ketika advantage tentunya untuk Mark Locke ya. Ya, Ya, kembali kita lihat kali ini sebuah tendangan bebas pemirsa. Akan diambil oleh Mark Locke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia dalam kotak penalti. Mampukah kali ini Indonesia menciptakan gol untuk bisa membuat situasi lebih tenang untuk bisa menciptakan gol-gol berikutnya. Mark Locke angkat bola dalam kotak penalti. Dihalau saja kali ini oleh Armindo Almeida. Ya, tidak ada pressing di sana. Mark Locke kali ini berhasil intercept bola. Witan Sulaiman
Egy Maulana. Egy! Sebuah usaha yang masih mengenai kaki pemain belakang dari Timor Leste dan sepak pojok kembali untuk Indonesia. Ya, mulai ada titik terang di sini. Mulai berani, mulai nyaman pegang bola. Memang perlu lebih berani ya para pemain kita tuh pegang bola, mendekati gawang, bermain 1-2. Dan mudah-mudahan dari corner kick ini ada lebih kejelasan lagi sebuah gol ya. Baik, kembali Mark Klok yang akan menjadi eksekutor sepak pojok kali ini untuk Indonesia. Sudah 15 menit waktu berlalu. Sudah lakukan Mark Klok, arahkan ke tiang jauh. Kembali dihalau oleh pemain belakang atau kapten kesebelasan Filomeno Junior. Kembali sepak pojok untuk Indonesia. Situasi yang bisa dimanfaatkan sebetulnya. Inilah penjaga gawang Junilo Pereira. Mengatur rekan-rekannya, kita lihat Sahrian Abimanyu yang akan menjadi eksekutor sepak pojok kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain. Kita akan melihat kali Sahrian sudah angkat bola dalam kotak penalti. Peluang bagi Indonesia. Ya, masih terlalu jauh lagi-lagi. Tidak ada pemain yang menyambut umpan dari Fahrudin Arianto tadi. Ilham Rio Fahmi. Angkat Sahrian. Rizky Ridho. Kita peluang dan skor! Egy Maulana Fikri mampu menciptakan gol di menit ke-15, membuat Indonesia unggul 1-0 atas Timor Leste. Ya, gol yang sangat penting, sujud syukur. Alhamdulillah kita lihat Egy Maulana Fikri menjadi pemecah kebuntuan tim nasional Indonesia. Kita lihat sebuah sundulan yang bagus ya, sundulan cutback dari Rizky Ridho yang sangat penting sekali dituntaskan dengan baik oleh Egy Maulana Fikri, dan juga umpan panjang yang sangat brilian dari seorang Sahrian Abimanyu ya. Ya, kita lihat bagaimana sebuah eksekusi yang sangat dingin dari Egy Maulana Fikri, nomor 10. Dan ini merupakan sebuah hal yang ditunggu-tunggu, lebih mencairkan suasana ketika ketegangan itu akan cair ketika gol pertama diciptakan oleh tim nasional Garuda Muda. Ya, mudah-mudahan dengan gol Egy ini bisa membuat permainan anak-anak Indonesia jadi lebih tenang, lebih cair ketegangan itu, sehingga tercipta gol kedua, ketiga, keempat, kelima, seterusnya ya. Ya, 1-0 Garuda Muda unggul atas Timor Leste. Gol dari Egy Maulana Fikri menit ke-15 tadi. Serangan kali ini coba dibangun oleh Mozino, tidak mudah melewati Rizky Ridho. Kita lihat bagaimana kejelian Rizky Ridho memberikan umpan yang sangat memanjakan bagi Egy Maulana Fikri yang muncul dari lini kedua. Ya, memang inilah chemistry ini yang perlu terus digali ya, dijaga. Ya, umpan dilakukan oleh Guimaro dalam kotak penalti berbahaya. Offside. Ya, offside. Jelas sekali Mozino dalam posisi offside ataukah Elias Masqueta tadi. Ya, ini Elias ini berbahaya ya, nomor 7 muncul dari lini kedua, bergantian posisi dengan Mozino. Betul, ya, dua pemain ini memang pemain yang sangat berbahaya. Ya. Kalau kita lihat dari Piala AFF lalu, memang kekuatan utama Timor Leste adalah di sayap ya. Ya. Bagaimana Mozino, dan biasanya dulu ada Paulo Gali ya, tapi Paulo Gali Ya. sekarang tidak ada, sehingga digantikan oleh Elias Mesquita, pemain Ya. nomor 7 itu. Ya, mampu diteruskan ke bawah Rizky Ridho. Sangat tenang Rizky Ridho. Sahrian Abimanyu sebagai playmaker kali ini. Arahkan bola pada Ricky Kambuaya. Masih Ricky. Oh, Irfan Johari maksud saya. Terjatuh Irfan. Ya, pelanggaran jelas sekali kali ini dilakukan tadi oleh Kristafau. Memang tim yang saat ini tampil dari Timor Leste banyak yang datang dari SLB Lau Lara ya. Betul, tim yang memang betul sekali. bisa dikatakan penyumbang pemain terbanyak. Betul sekali. Dan memang di tangan Fabio Magrao ini lebih banyak pemain-pemain baru muncul ya. Ya. Dewa. Sahrian Abimanyu kembali. Ya, kita lihat bola mengalir, ada Sahrian di lini tengah. Iya, betul sekali. Dan Mark Klok yang menjadi defensive midfielder ya. Hati-hati, Mark Klok sudah mendapatkan kartu kuning tentunya. Itu tugas yang tidak mudah ya sebagai Ya. pemain terakhir. Kembali Witan Sulaiman, masih Witan, dua pemain sekaligus. Tampaknya memang pressing dilakukan oleh para pemain dari Timor Leste kali ini. Oh, terlalu jauh bagi Dewa. Ya, Alfredo Dewangga. Ya, memang kehilangan Pratama Arhan ini suatu kehilangan yang sangat terasa ya. Sayangnya memang Firza Andika tidak langsung tune in dengan tim ini. Padahal kalau kita lihat di Liga
Firza tampil cukup apik ya. Dia juga pernah punya pengalaman internasional bersama timnas U19. Ya. Ya, kita berharap bahwa ini pertandingan kedua ini akan mampu mencairkan ketegangan dan Ya. juga kembali membuat mereka ceria ya. Betul. Karena masih ada pertandingan menghadapi Filipina, masih ada pertandingan menghadapi Myanmar yang jauh lebih penting karena Betul. kita harus menang dalam 3 pertandingan sisa. Betul sekali. Ya, lagi-lagi Rizky Ridho berikan pada Sarian Abimanyu. Gagal, bahaya. Kita lihat serangan balik dari para pemain Timor Leste memang mencoba mengincar counter attack ketika Indonesia kehilangan bola, melebar ke kanan terlalu jauh untuk bisa dikejar tadi oleh John Frit dan juga Gumairo yang juga membantu penyerangan. Lempar ke dalam untuk Indonesia. Memang kita tidak pernah kalah lawan Timor Leste, tapi tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Kita tetap waspada menghadapi tim yang dulu dikatakan tim lemah, saat ini mereka sudah sangat pesat berkembang. Betul sekali. Ya, intinya kuncinya jangan menganggap remeh siapapun Ya. lawannya ya. Ya, pelanggaran tampaknya dilakukan tadi. Kita lihat bagaimana usaha dilakukan terus oleh para pemain dari Timor Leste, Zenivio. Lempar ke dalam bagi Dewa. 1-0 Indonesia unggul melalui gol dari Egy. Kembali masih coba kita lihat Egy dimainkan oleh kapten kesebelasan, offside. Sepertinya sudah dalam posisi offside terlebih dahulu. Egy Maulana Fikri, pemain yang bersama dengan Witan Sulaiman bermain untuk Sedika. Ya, kita berharap mereka akan melanjutkan kiprahnya di Eropa ya, setelah ada berita memang Sedika mengalami kesulitan keuangan ya, Bung Ais. Ya memang ini memungkinkan Egy dan Witan sebetulnya mencari klub baru ya. Ya. Ya, back pass kita lihat sudah mulai melakukan pressing sejak para pemain dari Timor Leste menguasai bola. Ini memang harus dilakukan oleh para pemain Indonesia, tidak membiarkan Timor Leste berkembang dan Betul. menguasai bola dengan lebih lama, Ya. nyaman seperti tadi. Betul sekali. Radoari, penyelamatan luar biasa tadi kita lihat di menit kedua. Nah. Oh, satu umpan yang sangat baik, kita peluang bagi Indonesia. Egy! Oh! Dan kita lihat lagi-lagi kali ini sebuah peluang emas dari Irfan Johari, ditepis dengan baik oleh Junilo Perenak. Gagal upaya dari Irfan Johari. Ya paling tidak di sini ada sebuah harapan ya, Ya. terlihat ada peluang emas. Ya mudah-mudahan ini kita lihat sebuah finishing dari Egy berhasil diblok oleh Junildo Pereira. Kemudian ada tendangan keras lagi dari Irfan Jauhari, lagi-lagi diblok ya. Memang penampilan Junildo Pereira di 2 pertandingan sebelumnya cukup luar biasa sebetulnya meskipun mereka banyak kebobolan. Ya, double save. Ini kalau di Liga Inggris kayak David De Gea ya. Ya, kembali kita lihat sebuah peluang. Oh, hampir saja. Masih mampu dikejar kali ini. Ya, masih Indonesia. Egy Maulana Fikri dalam kotak penalti. 1-2 kita lihat. Masih peluang dan maklum. Hampir saja. Masih membentur salah satu pemain belakang dari Timor Leste. Oh, pelanggaran sepertinya terhadap Elias Mesquita. Ya. Ya, kita lihat tadi bagaimana Sarian Abimanyu. Ya, luar biasa. 3 peluang Bung Ais dalam 5 menit Ya. terakhir. Ya ini harus terus dikembangkan ya sehingga kita lebih banyak mendapatkan peluang dan jangan buang-buang peluang ya. Ya. Mark Klok kembali, arahkan bola ke depan. Rika Buayan dituju. Coba mengejar bola, kita lihat masih ada Orselio Guterres. Dihalau saja oleh Gumairo. Melebar ke kiri. Dipotong kembali oleh main Indonesia. Ya Oh, ini salah passing. Dewa, cepat sekali kita lihat. Oh, ada benturan keras sekali kita lihat dengan Zenivio sepertinya. Ya, sama-sama melakukan tendangan tadi. Ya, kita ada protes ya dari pelatih asal Brasil Fabio Magrão yang merasa bahwa seharusnya pelanggaran dilakukan oleh Dewa ya. ya ini jelas ya pelanggaran dilakukan oleh ini ya pemain bernomor punggung 16 ya Joe Hale ya. Ya, Dan kartu kuning sepertinya Joe Hale. betul. Ya, kembali sebuah tendangan bebas. Dewa kali ini, pasti Dewa. Kerjasama yang sangat baik. Kita lihat, Wantu yang gagal dengan Sarian Abimanyu atau Witan Sulaiman tadi. Kembali kita lihat, serangan balik dari lawan. Oh,
hampir saja. Ya, hati-hati Ilham Rio Fahmi. Ya, masih mencoba untuk mengontrol bola tadi. Dan akhirnya beruntung kita lihat masih mencoba untuk menghalau bola keluar dari lapangan pertandingan. Ya, masih begitu kerobos ya di lini pertahanan Indonesia. Begitu mudah diterobos oleh lawan. Ya, meskipun Asnawi sudah hadir, tentunya memberikan kesempatan Asnawi untuk bisa Istirahat recovery. ya, Betul. Karena Asnawi akan lebih dibutuhkan ketika menghadapi Filipina dan juga Myanmar. Betul sekali. Salah satu pemain kita yang tampil sangat baik sepanjang AFF lalu dan bermain di Liga Korea. Ya, dan juga Asnawi kita tahu dia fighting spiritnya bisa mengangkat moral para pemain lainnya ya di lapangan. Ya, kembali pressing coba karena para pemain Indonesia. Witan Sulaiman coba mengganggu tadi. Oh, satu kesalahan kali ini peluang bagi Indonesia. Ricky Kambuaya, Ricky. Gagal lagi kita lihat. Sebuah tendangan kaki kiri dari Ricky Kambuaya masih mampu diblok oleh penjaga Judilho. Kan seorang Kambuaya dan dia coba menempatkan bola di sisi sebelah kiri kiper ya, namun sayang masih bisa dijangkau. Ya, Ilham Rio Fahmi kali ini usaha lagi dari para pemain Indonesia. Ilham Rio Fahmi terus mendekati kotak penalti lawan. Ilham Rio Fahmi berikan bola kepada Egy Maulana Fikri. Masih Ilham terjatuh. Ya, kita lihat pelanggaran kali ini. Pelanggaran untuk Indonesia. Dan kita akan melihat sebuah angle yang sangat menguntungkan bagi Timnas Garuda Muda. Ya, ini areanya Mark Klok ya. Ya. Kita doakan semoga Mark Klok bisa membayar. Oh, corner kick ya. Ya, justru tadi play on ya. Dan Oh, menguntungkan karena tadi sepertinya. Kambuaya menendang bola ya. Ya, betul sekali. Ya, kita akan melihat kali sepak pojok bagi Garuda Muda. Tekanan terus dilakukan oleh Timnas Indonesia. Sahrian Abimanyu, pendek saja dilakukan pada Mark Klok. Masih Sahrian kembali Sahrian. Oh, Lalu dekat dengan pemain lawan. Masih Ilham Rio Fahmi dengan ke belakang. Hernando Ari. Build up serangan kembali. Kita lihat. Dewa. Ricky Kambuaya. ya sudah mulai lebih nyaman permainan tim Garuda Muda. Kembali kita lihat dari Rizky Ridho. Usaha yang coba dilakukan oleh para pemain Indonesia. 1-2 sentuhan yang sangat baik. Ilham Rio Fahmi masuk kepada Irfan Johari. Bukan pelanggaran pemirsa. Mark Klok ke belakang. Berikan bola pada kapten kesebelasan Fahrudin Arianto. Salah satu pemain senior. Ricky Kambuaya. Saat ini umpan terobosan. Egy Maulana Fikri. Offside. Jelas sekali. Ya, bergerak terlebih dahulu tadi. Bagaimana AW2 asal Kuwait sudah mengangkat bendera terlebih dahulu. Ya, Ya, jelas offside offside. ya, jelas betul. Terlalu cepat ya Egy Ya. tadi. Bergerak. Terperangkap offside. Egy 21 tahun, Witan 20 tahun, Sahrian 23 tahun. Ini masa depan ya bagi Ya. Trisula di depan kita. Betul. Sekarang bagaimana caranya menjaga aset ini ya, Ya. agar bisa berbicara lebih banyak di masa depan. Kita harus belajar dari masa lalu ya, bagaimana aset-aset hebat kita, Ya. tapi tidak bisa berbicara banyak saat masuk ke level senior. Ya. Sintayong tentunya kali ini tanpa senyuman. Karena setelah kekalahan 0-3 dia sangat fokus untuk memperbaiki mental dan juga pemain Indonesia kali ini. Hampir saja. Lagi-lagi ada tekanan kali ini nomor punggung 2 Nelson Viegas. Beruntung kita lihat recovery yang cepat dari para pemain Indonesia. Kembali boleh dikuasai oleh Indonesia, lepaskan umpan ke depan, dituju oleh Irfan Johari. Terlalu terburu-buru. Ya, kehilangan bola kembali Egy. Nelson Viegas, kapten tim Filomeno Junior, lebar ke kanan. Kita lihat kerjasama dengan Hale. Ya, boleh dikuasai oleh Witan Sulaiman, tapi tidak mampu melewati pemain belakang Gumairo. Ya, Gumairo tampaknya memang mendapatkan tugas ya untuk menghentikan Witan, karena memang pelatih asal Brasil tahu betul kita memiliki dua sayap yang sangat kreatif dan sangat cepat. Betul, Witan dan Egy ya, di Ya. kanan dan kiri. Ya, kembali Irfan coba untuk menjadi pemantul. Kita lihat Sahrian Abimanyu. Mark Klok, baik sekali peluang kali ini bagi Indonesia. Lepas kita lihat dari kontrol seorang Witan Sulaiman. Mark Klok kembali.
Irfan Johari. Sebuah tendangan yang masih membentur hampir seluruh pemain dari Timor Leste. Berada di sekitar kotak penalti. Angkat bola, peluang. Oh no, hampir saja peluang di depan gawang. Gagal dikonversikan menjadi sebuah gol bagi Egy Maulana Fikri. Ya, semakin baik kita lihat permainan para pemain Garuda Muda, namun sayang ini dia sebuah peluang ya dari Egy Maulana Fikri, namun gagal dituntaskan menjadi gol. Dan ini umpan yang bagus dari Rio Fahmi. Betul. Ini kalau gol, asisnya luar biasa, golnya cantik sekali. Betul. Ini akan mengobati nama Rio Fahmi. Iya, betul. Dan memberikan kepercayaan diri bagi Rio Fahmi. Betul. Ya, kita berharap akan ada passing lagi seperti itu atau umpan seperti itu lagi dari Ilham Rio Fahmi. Pemain yang semakin percaya diri harusnya dengan penampilan atau 2 kali caps ya. Ya. Bagi tim nasional Indonesia. Oh, keras kali ini. keras. Harus kartu kuning ya. Ya. Ini menjadi pelanggaran yang berbahaya dari John Furt. Ya, ini harusnya kartu kuning ini. Wow, kita lihat 2 kaki sebetulnya. 2 kaki. Dan wasit hanya memperingatkan ya. Ya, sayang sekali ya. Mungkin ini pelanggaran pertama John Frit. Ya, betul. Fahrudin lebar ke kanan. Oh, kita lihat tackling-tackling sangat berbahaya dilakukan oleh para pemain Timor Leste. Dan kali ini kapten kesebelasan Filomeno Junior. Ya, kita akan melihat kali ini 1-0 sementara, meskipun tadi namanya salah tuh ya. Ya, namanya harusnya Egy ya. Egy. Ronaldo belum main. Betul. Ada juga Ronaldo di Manchester ya. Betul ya. 30 menit atau 31 menit waktu berlalu. Ais ketawa seneng banget. Kita ke timnas dulu Ais. Iya. Oke, kembali. Kali ini usaha dari Indonesia untuk terus membongkar pertahanan dari Timor Leste. Baik sekali Irfan Johari. Oh! Baik sekali kita lihat peluang. Sebuah 1-2 dari Irfan Johari dengan Witan Sulaiman tadi gagal dikonversikan menjadi sebuah gol kembali, hanya menghasilkan sepak pojok untuk Indonesia. Iya, saya melihat di sini Sintayong menjadikan Irfan Johari sebagai false nine ya. Baru terlihat ya. Baru terlihat ya. Ini tidak terlihat saat menghadapi Vietnam ya. Ya, kita berharap semakin percaya diri ya para pemain muda kita untuk tampil lebih lepas karena kemampuan mereka lebih dari ini sebetulnya. Ya, Sari lebih maju sudah lakukan ke dalam kotak penalti. Pemirsa, hampir saja lagi-lagi Egy Maulana Fikri untuk kesekian kalinya gagal kembali dalam sebuah sundulan tanpa pengawalan di dalam kotak penalti lawan. Iya, setelah cetak gol pertama 3 peluang mampir di kaki Egy dan kepalanya ya. Dan 3-3-nya gagal. Mudah-mudahan yang keempat berhasil. Ya, ini bertubi-tubi kita lihat serangan yang dilakukan oleh Garuda Muda. Tentunya sebuah sinyal yang cukup bagus bagi Sintayong dan juga seluruh masyarakat Indonesia saat ini sedang menyaksikan iNews dari Sabang sampai Merauke. Sejak pagi hari tadi, pecinta olahraga Indonesia dimanjakan oleh iNews, badminton, sepak bola, nanti malam badminton lagi. Tentunya ini akan menjadi sangat menarik sekali di hari ini. Betul. Dan ini komitmen ya untuk memajukan olahraga di Indonesia. Betul. Terima kasih MSC Group, terima kasih iNews yang tentunya memberikan luar biasa dukungan untuk kontingen Indonesia. Oh, kita lihat bagaimana sebuah tackling pas ya kali ini dilakukan oleh Orselio Guterres. Lempar ke dalam. Ilham Rio Fahmi. Masih Ilham mencoba melewati 2 pemain. Ya, lempar ke dalam kembali sudah lakukan. Sari lebih maju. Mencoba untuk memanfaatkan lebar lapangan pemirsa. Ini tujulah Dewa. Kali ini umpan yang sangat baik sekali berikan kepada Witan Sulaiman. Tepat di pelukan penjaga gawang Junilo Pereira. Sebuah skema yang sangat apik dilakukan oleh Garuda Muda. Ya, tadi kita lihat bola menggelinding begitu cepat ya. Sehingga Witan tidak punya pilihan lain untuk melakukan cutback ke arah tengah lapangan. Namun sayang bola mengarah ke dalam pelukan Junildo Pereira ya. Jika masih ada ruang, pasti akan dilakukan kontrol terlebih dahulu ya. Betul sekali. Ya, masih pemirsa, kita lihat bagaimana usaha dilakukan oleh Nelson Vegas, dibayar oleh Dewa. Berikan bola pada Hale.
Coba untuk lakukan umpan langsung ke depan. Ada Ilham Rifahmi di sana. Irfan Johari sangat kuat dengan bola, kita lihat. Egy Maulana Fikri lepaskan umpan, coba dikejar, kali ini terlalu jauh bagi Witan Sulaiman. Ya, inilah bagaimana Senika connection coba dibangun oleh Witan dan juga Egy Maulana Fikri. Iya, dan yang kita lihat Witan ini enjoy ya. Dari awal dia selalu senyum. Iya. Beda tadi dari pemain-pemain lainnya ya yang agak tegang. Ya, suka tidak suka memang ketika bermain di luar negeri banyak kemampuan atau keunggulan lain ya. Ketika mental semakin kuat, kemampuan bermain juga akan meningkat. Kemudian punya pengalaman baru ya. Betul. Bung Ais. Betul sekali. Memang yang paling penting adalah pengalaman ya, jam terbang ya. Bukan hanya masalah harta semata ya. Betul, karena bisa jadi main di Indonesia dibayar lebih mahal. Betul. Tapi atmosfernya beda tentu. Berbeda. Ya, Egy. Kali ini kembali kita lihat bagaimana sebuah kesempatan bagi Indonesia. Witan Sulaiman lepaskan umpan Irfan. Kali ini peluang Ilham Riau. Sebuah umpan yang sangat baik tadi. Tendangan kaki kiri dari Irfan Johari yang masih belum mengenai sasaran. Percobaan yang sangat baik dari Garuda Muda. Ya, kita lihat Irfan Johari posisi kakinya sulit ya. Ya. Posisi kakinya sulit sehingga sulit juga buat dia melakukan finishing sebetulnya. Akan lebih ideal kalau tadi dia pantulkan lagi ke tengah. Tadi ada beberapa pemain Indonesia berdiri di tengah. Ya, Armindo lakukan tendangan gawang tadi. Ada Dewa di sana, Mark Lok. Kembali Irfan Johari, kerjasama sangat baik sekali dengan Witan Sulaiman. Masih ada Ricky Kambuaya pemirsa. Arahkan kepada Sarian Abimanyu. Ilham Rifahmi ke belakang, lebih bersabar untuk build up serangan kali ini. Ya, Abi bermain sangat baik, mengalihkan bola, playmaker. Betul. Dan juga posisi Irfan ya, pemantul ya. Ya, betul bermain sekali. sangat efektif menurut saya. Ya, satu lagi umpan tadi masa bertanya Egy Maulana Fikri. Ini hanya harus lebih bersabar dan tidak terburu-buru untuk bisa menciptakan gol kedua. Betul sekali. Dan memang kita sudah bisa beberapa kali masuk ke dalam kotak penalti, menciptakan peluang. Tinggal sekarang bagaimana finishing touch-nya lebih dipertajam ya. Ya, Mark Lok terjatuh, kali ini serangan balik dilakukan oleh Armindo ke depan. Berbahaya kita lihat kali ini 2 melawan 1. Ada Rizky Ridho, tenang sekali. Pemain asal Persebaya Surabaya mengamankan lini belakang Indonesia. Ya, cukup jauh bagi Irfan Johari. Ini umpan yang melelahkan ya. Ya. Ya, harusnya kalau kita lihat lebih ideal kalau Indonesia bermain pola ball possession ya. Dari kaki ke kaki, tidak melakukan umpan-umpan panjang ya. Meskipun kita punya kecepatan, tapi tetap saja dengan umpan-umpan panjang ini butuh lari, butuh tenaga, sehingga akan lebih cepat menghabiskan stamina. Ya, ingat ini belum final, masih panjang. Jadi betul. harus lebih efektif dalam bermain ya. Ya, apa yang ditunjukkan Indonesia di Piala AFF 2020 lalu itu ideal sebetulnya. Tapi sayang masih belum terlihat ya. Ya, lempar ke dalam. Dewa. Cukup baik kita lihat. Witan yang dituju. Terlalu keras tadi. Penguasaan bola dari Witan Sulaiman terlepas kembali. Lempar ke dalam untuk Timor Leste. Halil lakukan. Kembali ada pemain Indonesia berhasil intercept Dewa. Ya, seluruh pemain dari Timor Leste mencoba mendekati bola jika para pemain Indonesia melakukan atau menguasai bola. Ini sepertinya memang mereka mencoba untuk melakukan pressing ya. Ketika pemain Indonesia mendekati lapangan atau kotak penalti mereka. Ya, Irfan Johari, baik sekali kita lihat Irfan. Sebuah peluang kali ini, Egy! Lagi-lagi sebuah tendangan kaki kiri dari Egy Maulana Fikri, masih tipis di kiri gawang Junildo Pereira. 4 peluang didapat Egy Maulana Fikri. 1 bisa diblok oleh Junildo Pereira sang kiper, namun 3 semuanya tidak tepat sasaran. Ya. Mudah-mudahan yang kelima jadi gol. Amin. Ya, terus mencoba dan terus mencoba. Garuda Muda menghadapi Timor Leste. Pertandingan untuk bisa mengembalikan kepercayaan diri, pertandingan untuk kembali menimbulkan asa. Lagi-lagi kita lihat kali ini sebuah peluang emas bagi Indonesia. Peluang emas, terlalu dalam.
lihat terlalu keras tadi umpan dari Witan Sulaiman. Ya, sangat cair kita lihat di lini tengah. Ya, harus lebih tenang, tidak terburu-buru ya, untuk bisa memaksimalkan peluang demi peluang yang ada. Dan kita lihat, Timor Leste kecenderungannya kalau terus ditekan mereka banyak membuat kesalahan di lini belakang. Ya, betul. Mereka tidak fokus lagi melakukan build up seperti halnya di awal-awal pertandingan. Betul. Dewa, Egy bertukar posisi dengan Witan Sulaiman. Kali ini Egy Maulana Fikri, Abimanyu. Rian kembali pada Rizky Ridho. Inilah kapten tim Fahrudin Arianto, salah satu pemain tertua di tim ini, pemain berpengalaman, kapten tim di belakang. Rizky Ridho, Mark Klok. Ya, tentunya kembali kita lihat mencoba sisi lapangan yang lain. Ilham Rio Fahmi yang dituju, masih Ilham. Berikan kepada Fahrudin kembali. Ya, mencoba untuk memancing para pemain dari Timor Leste untuk keluar dari pertahanan mereka. Oh, Rizky Ridho, sebuah passing yang salah tadi. Ya, kembali counter attack coba dibangun oleh para pemain dari Timor Leste. Jatuh di kaki pemain Timor Leste, kembali dihalau saja oleh Mark Klok. Serangan balik, cepat sekali dilakukan. Kita lihat Witan Sulaiman lepaskan umpan. Oh, hampir saja mencoba untuk melewati atau di antara dua pemain dari Timor Leste. Ya, ini counter kita juga cukup cepat ya. Betul. Dan tiba-tiba Ricky Kambuaya sudah berada di depan, bertukar posisi dengan Irfan Johari. Ya, ini kalau kita lihat memang flowingnya begitu cair ya. Ya. Di setiap lini Indonesia, artinya Egy berpindah posisi dari kanan ke kiri dengan Witan, kemudian juga di tengah Ya. 3 pemain antara Kambuaya, kemudian juga Abimanyu dan juga Mark Klok ini bertukar-tukar posisi. Ya, saat ada lebih maju kali dari sisi kiri pertahanan. Timor Leste angkat bola. Kali ini peluang bagi Indonesia. Sebuah tendangan. Oh, hampir lagi kita lihat. Satu blok yang sangat baik. Kali ini kembali gagal Garuda Muda untuk bisa menambah keunggulan. Sebuah peluang dalam kotak penalti dari Timor Leste. Ilham Rio, Sarian Abimanyu. Ilham Rio kembali, lepaskan umpan baik sekali. Oh, tendangan yang masih jauh dari sasaran Ricky Kambuaya. Sebuah one-two yang sangat baik kita lihat. Sarian, Ilham Rio, Ricky masih jauh dari sasaran. Ya, terlalu banyak peluang yang terbuang. Ini menjadi hal yang mengkhawatirkan ya. Kita baru unggul 1 gol. Sangat-sangat berbahaya. Serangan balik coba dibangun kali ini. Elias, masih Elias. Tidak mudah melewati lini belakang Indonesia. Fahrudin Arianto, Mark Klok. Bersama dia dengan Egy Maulana Fikri, Dewa. Ya, begitu banyak peluang yang tidak bisa dimaksimalkan menjadi sebuah gol, Bung Ais. Tuh, ini 1 peluang lagi Ya, kita saksikan. kita lihat Witan Sulaiman lepaskan umpan. Tidak cermat. Umpan dari Witan Sulaiman dibaca dengan baik oleh Filomeno Junior. Dan kali ini dikuasai sepenuhnya oleh Juninho Pereira. Saat ini PR-nya adalah finishing ya. Betul, finishing touch. Entah sudah berapa peluang ya yang Ya. tercipta. Egy aja udah ada 4 tadi terbuang. Kambuaya 1, Irfan Jauhari. Ya. Ya, kembali pemirsa, kita lihat bagaimana usaha dari Garuda Muda terus memanfaatkan waktu yang ada. Bukan hanya sekedar kemenangan, tapi banyak gol yang diharapkan mampu mereka ciptakan untuk bisa menambah kepercayaan diri Garuda Muda di SEA Games kali ini. Ilham Rio, baik sekali penampilan Ilham di malam hari ini. Klok, Sahrian, umpan terobosan kali ini offside. Ya, jelas sekali posisi Egy dalam posisi offside. 4 peluang dari Egy Maulana. 1 gol, sedangkan 4 peluang emas dari Egy. Sisa 2 menit lagi waktu normal dari Stadion Vietri di kota Puto. Iya, agak telat tadi Sahrian melakukan passing ya. Ya, Sehingga Egy terperangkap offside. betul. 3 kali Indonesia offside, sedangkan Timor Leste 1. Sedangkan hasil pertandingan sebelumnya Myanmar mampu mengalahkan Filipina dengan skor 3-2. Ini yang Betul. membuka kembali persaingan di grup ini ya. Bung Ais juga yang siaran. Ya, 1 menit lagi kita lihat kali ini pemirsa. Oh, 1 kesalahan lagi-lagi. Tekanan terus dilakukan. Dewa berhasil intercept.
Sahrian Abimanyu. Masih Sahrian. Mark Klok. Ya kita lihat terlalu terburu-buru tadi. Mark Klok memberikan umpan. Belum terlihat siap ya Irfan Johari maupun Egy. Betul Ya, sekali. ini posisi free roll ya sepertinya Betul. bagi Ricky Kambuaya ya. Betul, semuanya bisa dikatakan diberi kebebasan untuk berputar Siap. ya. Betul. Ya, lagi-lagi Sahrian, masih Sahrian. Iya, lebih dekat kepada pemain belakang dari Timor Leste. Farudin. Meskipun kita lihat belum terlihat ketenangan. Oh, hampir saja. Belum rapi ya. Ya. Skema permainan dari para pemain Indonesia terburu-buru dalam melakukan passing maupun kontrol. Betul, betul. Saya pikir memang sepertinya Coach Sintayong memberikan strategi baru ya, buat timnas Indonesia U23 kali ini sehingga masih meraba-raba ya. Memang sudah mulai pelan-pelan nyetel tapi belum maksimal dan hanya 1 menit additional time. Ya, 1 menit. Waktu tambahan di babak pertama pemirsa. Hale. Balik ke tengah kita lihat mereka John. Berbahaya kita lihat kali ini. Harus lebih waspada pemain Indonesia. Oh, masih down. Hampir saja sebuah kesalahan kecil. Hampir saja berbuah gol bagi Timor Leste. Kita lihat dalam tanda ulang. Ya, lepas dari penjagaan dewa. Ya, inilah yang saya pikir, yang saya bilang dari tadi mengerikan ya. Begitu banyak peluang yang disia-siakan oleh para pemain Indonesia. Karena bukan tidak mungkin dengan keunggulan 1 gol ini, tiba-tiba di menit-menit akhir Timor Leste bisa cetak gol dari sebuah kesalahan tak kayak tadi ya, seperti tadi. Semoga tidak ya, Bung Ais. Ya, mudah-mudahan tidak ya. Para ke dalam kembali. Ilham Rio Fahmi. Ya, wasit asal Kuwait Anwar Asanani sudah memberikan peluit panjang terakhir pertandingan di babak pertama. Tim nasional Garuda Muda unggul sementara ini melalui gol dari Egy Maulana Fikri. Dan tentunya kami akan segera kembali untuk Anda jelang pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Timor Leste dalam SEA Games 31 Vietnam 2021 sesaat lagi. Kenalin, ini Abang Ojol. Dari angin dingin, angin panas, angin hujan, sampai angin malam. Bebas masuk angin. Angin lewat, imun kuat, nikmat. Sujamer, susu jahe merah. Nikmat mana yang kamu dustakan? Maksimalkan skincare-mu dengan sunscreen nomor 1 di Indonesia. Wadah UV Shield Essential Sunscreen Gel kaya akan vitamin. Bukan cuma UV yang nggak baik. Nyaman harganya. Panas ekstrim Indonesia bikin keringetan dan bau badan. Rexona jadi percaya diri dengan 72 jam kesegaran non-stop. Baru Indomie goreng rasa ayam pop dengan mie bulat-bulat nyoy, bumbu rame rempah dan sambal pedas nendang. Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya pop Marco Pop. Hari boleh selesai, lawan bakterinya belum. Sunlight Extra Higienis baru dengan Habatus Sauda tak hanya bersihkan lemak, juga bunuh bakteri 100 kali lebih efektif. Selalu bisa lebih. Sunlight Extra Higienis baru. Habisnya nggak ada. Atau nggak ada habisnya. Lagi Extra Jaws. Ini alasan kenapa aku pilih Cat Tembok Super Silk Anti Noda. Noda minuman, sekali bilas langsung bersih. Cat Tembok Super Silk Anti Noda dengan 888 warna pilihan. Sekali bilas, langsung bersih. Luwak hitam baru dukung Indonesia di SEA Games Vietnam.
Pantang menyerah. Secangkir kemenangan, secangkir kopi luwak. Kopi hitam kental, Tidak terlalu manis. Dukung tim Indonesia di SEA Games Vietnam. Lelah dan pusing kunang-kunang. Mungkin ini tanda kekurangan zat besi. Sangobion, kombinasi zat besi, vitamin, mineral pembentuk sel darah merah, bantu hilangkan gejala kurang darah. Sangobion. 2. Ini sari misi 2. Nikmatnya asik buat bareng-bareng. Isinya 2, porsi banyak. Rasanya nampol. Harga jelas hemat. Sari misi 2. Nikmatnya asik buat bareng-bareng. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Kerja berat, badanku sakit. Elisa, pijetin. Aku juga. Ojo macam-macam, ngombe tolak lino keselak kontal. Minum sebelum tidur dan setelah beraktivitas. 100% herbal, lancarkan peredaran darah, atasi capek dan lelah. Istirahat lebih maksimal. Baru Pepsodent Siwak dan Habatus Sauda. Meningkatkan potensi bahan alami dari Habatus Sauda dan siwak yang terinspirasi dari sunnah dikenal untuk memutihkan gigi dengan zinc mineral dari bahan alami untuk melawan 99% bakteri. Pepsodent baru untuk gigi putih alami dan perlindungan dari bakteri untuk Anda dan keluarga. Karena setiap senyuman begitu berarti. Mau pede? Minum Monty. Yang pede nunjukin sejuknya teh pegunungan. Tehnya yang enak abis di gelas transparan. Manisnya pas. Kayak kamu. Monty, segernya bikin pede. Iklan Popmi. Stuck gitu-gitu aja. Popmi, Ransel, Popmi. Biar seru nggak terputus, Popmi dus. Topping cangki sama gurihnya itu soft. Yuk sob, sikat Popmi. Seru terus kuy. Baru, Indomie goreng rasa ayam pop. Dengan mie bulat-bulat nyoy. Bumbu rame rempah. Dan sambal pedas nendang. Indomie goreng rasa ayam pop. Rempah pedasnya pop Marco Pop. Panas nggak bikin aku setengah-setengah, apalagi ketombe, minyak, dan kuman. Untuk kulit kepala pria yang lebih beresiko, Clear Man dibuat untuk pria dengan triple zero tank. Sikat habis ketombe, minyak, kuman. Tetap segar sampai 48 jam setelah keramas. Clear, sikat habis. Aduh. Bu, kita butuh dokter gigi. Tenang, ibu tahu dokter gigi terbaik. Mahal nggak, Bu? Dengan Pepsodent gratis kok. Sebagai ahli pencegah gigi berlubang, Pepsodent berikan konsultasi gigi gratis di handphone kapanpun. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Shopee COD, Shopee COD. Pasti dapat gratis ongkir. Pakai Shopee COD. Baru saja kita menyaksikan babak pertama, tadi kita menyaksikan bagaimana Indonesia mencetak gol memang, tapi cukup kesulitan ketika mencoba untuk menyelesaikan beberapa peluang yang paling banyak diperoleh, terutama oleh Egy tadi. Dia banyak peluang, terjebak offside juga ada, dan ini belum beruntung kalau bisa dikatakan seperti itu, atau memang Anda terlihat bahwa tidak dalam harinya sekarang bagi seorang Egy terutama? Mungkin belum harinya atau belum menitnya lah, karena tadi sempat Egy sudah mencetak 1 gol ya. Tapi yang jelas menyaksikan pertandingan pertama rasanya seperti makan gado-gado, Bung. Jadi rasa pedesnya ada, kemudian rasa senangnya ada karena kita sudah mencetak gol. Tapi asamnya juga ada karena banyak peluang tersia-siakan. Ada juga beberapa blunder yang dilakukan oleh para pemain belakang kita. Jadi meskipun kita unggul, tapi jelas posisi dari timnas belum nyaman. Ini yang menjadi perkara adalah ketika ada seorang pemain yang disorot oleh siapapun itu ya, oleh media, baik itu oleh netizen segala macam, dan dia melakukan kesalahan yang fatal dan hampir bisa berbuah gol tadi. Iya, dan itu sempat membuat nervous ya. Kemudian adalah gol yang diciptakan oleh Egy ya, kita benar-benar kosong, dan di luar ini Egy sebenarnya memang punya 2-3 peluang yang harusnya bisa membuat dia membuat sejarah dengan mencetak 3 gol dalam satu pertandingan. Ya. Kita lihat di sini bagaimana peluang yang terjadi juga, dan kita tahu bahwa penjaga gawang Junildo Pereira betul-betul sedang
pada menitnya kalau Bu Maruf katakan. Betul, Karena di babak pertama tadi menyelamatkan banyak sekali peluang dan ini juga sebuah sundulan yang tadi tipis sekali. Kita lihat bagaimana hanya lewat ya bisa dikatakan seperti itu dan itulah yang terjadi di babak pertama. Tapi mudah-mudahan di babak kedua akan ada perubahan yang sangat signifikan. Apa yang harus dilakukan oleh Sintayong sebagai pelatih dari Indonesia nanti akan kita bahas. Tetaplah bersama kami di RCTI. Hari boleh selesai, lawan bakterinya belum. Sunlight Extra Higienis baru dengan Habatus Sauda tak hanya bersihkan lemak, juga bunuh bakteri 100 kali lebih efektif. Selalu bisa lebih. Sunlight Extra Higienis baru. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Mau pede, minum Monty. Yang pede nunjukin sejuknya teh pegunungan. Tehnya yang enak abis, di gelas transparan. Manisnya pas, kayak kamu. Monty, segernya bikin pede. Lazada serba 9.000, gratis ongkir buatmu. Lazada serba 9.000, beli sekarang. Lazada. Luwak hitam baru dukung Indonesia di SEA Games Vietnam. Pantang menyerah. Secangkir kemenangan, secangkir kopi luwak. Kopi hitam kental, tidak terlalu manis. Dukung tim Indonesia di SEA Games Vietnam. Iklan Pop Mie, stuck gitu-gitu aja. Pop Mie, ransel, Pop Mie. Biar seru nggak keputus, Pop Mie dus. Topping cangki sama gurihnya itu sob. Yuk sob, sikat Pop Mie. Seru terus kuy. Baru Indomie goreng rasa ayam pop dengan mie bulat-bulat nyoy, bumbu rame rempah dan sambal pedas nendang. Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya pop Marco Pop. Panas nggak bikin aku setengah-setengah, apalagi ketombe, minyak, dan kuman. Untuk kulit kepala pria yang lebih beresiko, Clear Man dibuat untuk pria dengan triple zero tank. Sikat habis ketombe, minyak, kuman, tetap segar sampai 48 jam setelah keramas. Clear, sikat habis. Haus di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Iklan Pop Mie, stuck gitu-gitu aja. Pop Mie, ransel. Pop Mie, ransel. Seru-seruan lagi sob. Pop Mie, hiking. Pop Mie, hiking. Biar seru nggak keputus, Pop Mie dus. Topping cangki sama gurihnya itu sob. Pop Mie, nobar. Pop Mie, nobar. Yuk sob, sikat Pop Mie. Seru terus kuy. Kerja berat, badanku sakit. Elisa, pijetin. Aku juga. Ojo macem-macem, ngombe tolak linu keselak kontal. Minum sebelum tidur dan setelah beraktivitas. 100% herbal, lancarkan peredaran darah, atasi capek dan lelah. Istirahat lebih maksimal. Ini alasan kenapa aku pilih Cat Tembok Super Silk Anti Noda. Noda makanan, sekali bilas, langsung bersih. Cat Tembok Super Silk Anti Noda dengan ratusan warna pilihan. Sekali bilas, langsung bersih. Takut nggak bisa? Atau nggak bisa takut? Lagi berani Extra Jaws. Jika nyeri otot, Neoremasi. menyerah, kita nggak bisa.
bisa cari uang. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu sambut hari raya, Aqua dulu. Kok gue dilupai? Jangan. Cuci muka dengan Pondsman Bright Boost. Hilangkan kusam sejak pemakaian pertama. Kusam Gone siap on. Beli sekarang. Lazada serba 9.000, gratis ongkir buatmu. Lazada serba 9.000, beli sekarang. Lazada. Kalau tenggorokan mulai gatal, makan Strepsils. Dengan double active agents amil metacresol dan dibenal, bantu melegakan tenggorokan. Strepsils vitamin C, bantu legakan tenggorokan, dukung aktivitasmu. Lapar, mager, coba Inoki Jelly Drink Mix. Ekstra 40% pada kokonya. Bikin ekstra semangat. Baru rasa jeruk ekstra segar. Oki Jelly Drink Mix. Ekstra big, ekstra semangat. Baru Indomie goreng rasa ayam pop dengan mie bulat-bulat nyoy, bumbu rame rempah, dan sambal pedas nendang. Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya Pop Marco Pop. Pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Indonesia sementara unggul 1-0 atas Timor Leste. Dan tadi saya berjanji untuk membahas bersama dengan Bung Maruf perubahan apa saja yang terjadi. Tapi waktu sudah menunjukkan akan dilakukannya kick off babak kedua. Saya langsung saja lempar kepada Bung Ma'ruf El-Rumi bersama dengan rekan saya Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Didan. Selamat malam. Salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di Nusantara. Kita akan menyaksikan kembali pertandingan babak kedua cabang sepak bola SEA Games ke-31 tahun 2022 di Vietnam. Di grup A, Indonesia di babak pertama unggul 1-0 lewat gol Egy Maulana Fikri. Tapi di babak kedua ini Egy digantikan oleh Sadil Ramdhani, sedangkan bek kanan Ilham Rio Fahmi digantikan pemain asal klub Korea Selatan Ansan Greeners yaitu Asnawi Mangku Alam Bahar. Dengan masuknya dua pemain ini tentu saja dimasukkan untuk lebih menambah daya gedor permainan tim Indonesia, Bung Maruf. Iya, diharapkan bisa membuat gol juga tercipta lebih banyak lagi karena tadi banyak peluang yang diciptakan, banyak kreasi yang berhasil dikreasikan, tapi hasilnya belum memuaskan. Oh, berbahaya. Mojino bayangkan oleh Rizky Ridho, masih Mojino berada di sudut kini mencari rekan untuk diberikan umpan. Kita lihat tadi pada John Fritz. Belakang pada Armindo, usah dikejar oleh Irfan Johari, langsung ke depan, umpan yang tidak sempurna. Jelas permainan Indonesia jauh sekali seperti di AFF, Bung Maruf. Mungkin ya dengan banyaknya tidak ada seperti Irfan Jaya atau banyak pemain-pemain senior lainnya, tapi ini membuktikan bahwa pemain-pemain muda ini tetap saja dipersiapkan untuk ajang senior di Piala Asia atau di kualifikasi Piala Asia nanti di bulan Juni, Bung Maruf. Iya, ini adalah kerangka, bisa dikatakan sebagai kerangka timnas Indonesia di masa depan ya. Jadi ini tetap kita harus memberikan dukungan bagaimanapun situasinya. Tetapi kalau kita bicara soal bagaimana cara mereka bermain, memang belum seperti harapan. Ada beberapa pemain senior yang tidak tampil waktu di laga pertama seperti Asnawi, tapi sekarang sudah tampil. Kemudian juga Elkan juga tidak bisa turun atau kemudian masih belum bisa bergabung. Arhan juga tidak bisa bergabung. Irfan Jaya lebih karena pilihan taktikal, karena alasan Sintayong mengatakan bahwa sudah terlalu banyak pemain senior. Tetapi yang menjadi pertanyaan besarnya adalah bahwa penampilan Irfan Jaya di Piala AFF sangat baik. Kemudian penampilan Irfan Jaya ketika uji coba di Korea juga sangat baik. Pertanyaan kenapa kemudian Irfan yang jadi korban, pilihan dilematis, betul. Tapi kalau kemudian kita bandingkan bahwa Irfan kan sudah menyatu dan sudah tahu karakter Sintayong dibandingkan misalnya dengan Sadil Ramdhani. Tapi inilah pilihan taktikal, tentu pelatih punya alasan dan itu adalah berada di otoritas dari seorang pelatih. Ya, memilih antara Kambuaya Maklok atau Irfan Jaya tentu saja. Betul. Mungkin hitungan
Atau Sadil Bung sebenarnya, lebih ke Sadil kan? Sadil tetap di bawah 23, betul. Gagal tadi Timur Leste membangun serangan dari bawah. John Fritz, Ornay Liu de Oliveira. John Fritz ada pemain kelahiran 2001 dari klub SLB Laulara. Ke dalam Indonesia. Wangga langsung ke gawang, buang tadi oleh Gumario dalam penjuru yang pertama di babak kedua buat Indonesia. Tidak boleh mengendurkan tekanan. Tidak boleh karena belum sepenuhnya aman. Buktinya Timur Leste masih punya peluang kan, Bung. Di akhir tadi pertandingan babak pertama punya peluang, awal babak pertama, babak kedua punya peluang. Jadi memang belum waktunya untuk para pemain dari timnas Indonesia menurunkan tempo, menurunkan intensitas dan mengendurkan serangan. Yang ke-6 di secara keseluruhan, tapi yang pertama di babak kedua, Mark Klok lakukan sudah di depan gawang tadi. Oh, syuting langsung tidak masuk juga Bung Maruf. Masih membentur badan para pemain Indonesia hasil syuting kaki kanan dari Sadil Ramdhani. Masih terselamatkan Bung Maruf. Ya, lagi-lagi kita belum menemukan jalan lagi untuk bisa mencetak gol ya Bung, karena tiba-tiba sudah berhasil diblok tadi tendangan dari Sadil Ramdhani. Pemain yang di pertandingan pertama sempat menjadi starter tapi sekarang menjadi cadangan. Sadil lagi. Lagi tadi agak pemain Indonesia, Kambuaya. Abi. Pandang tidak sempurna dari Abi. Kini Abi. Witan Sulaiman. Cocor saja kita lihat oleh Cristefao. Abi juga mulai enak ya Bung ya, mulai terlihat perannya ya, di luar tadi dia memberikan assist dia mulai nyaman. Dia juga bisa berbagi panggung, berbagi peran, berbagi tempat dengan Maklok terutama. Jadi sudah mulai berjalan sebenarnya lini tengah dari timnas Indonesia. Irfan Johari, Witan Sulaiman, angkat gagal tadi Witan Sulaiman. Harus lebih sabar dalam melakukan serangan ya, karena terburu-buru, sering terlalu memaksakan diri. Astawi sudut tadi dan masih menyentuh tiang, luar biasa, masih gagal peluang Indonesia. Mouzinho cepat sekali kita lihat. Nelson Viegas, kembali Mouzinho, hati-hati jangan terlalu cepat. Rizky Ridho berlari cepat. Diputus kita oleh Dewangga, pelanggaran Mouzinho. Kartu kuning jelas. Jelas kartu kuning karena dia selain membuang bola tadi juga menarik baju. Tapi ini menjadi bukti bagaimana kartu ancaman. Kuningnya karena nendang bola, Bu. Membuang nendang bola yang terakhir tadi. Ya, yang terakhir. Karena sudah ditiup peluit ya, tapi wasit mungkin masih memberikan pertimbangan yang lain. Bali gagal pemain Indonesia untuk mencetak gol. Witan Sulaiman belakang sesaat kepada Fahrudin. Marklok turun ke bawah menjemput bola. Umpan langsung ke kanan pada Asnawi. Salah pengertian dengan Kambuaya. Saya lihat Kambuaya pun tidak terlalu sebugar. Iya, kekhawatirannya memang ketika sebuah tim bermain dengan luar biasa di turnamen sebelumnya, di turnamen selanjutnya biasanya justru khawatirnya adalah anti klimaks, Bung. Tapi kita berharap situasi kita tidak seperti itu. Sadil Ramdhani itu 1-2 dengan Irfan Johari pada Dewangga berhadapan dengan hasil digagalkan oleh Joe Bosco tadi dalam Mouzinho yang mendapatkan kartu kuning karena membuang bola. Sudah dihentikan oleh wasit Amar Askonani dari Kuwait. Bagaimana peluang sangat baik. Kali Indonesia dan gol! Alhamdulillah. Gol kedua Indonesia lewat Witan Sulaiman dengan sundulannya memanfaatkan ruang kosong. Tidak terjaga sama sekali dengan enak tadi Witan Sulaiman untuk menceploskan bola ke gawang dari Junildo Pereira untuk mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Indonesia di babak kedua ini, Bung Maruf. Iya, ini yang dibutuhkan, manfaatkan peluang dan ini berasal dari lemparan ke dalam tadi yang dilakukan oleh Dewangga. Ini mengingatkan kita bagaimana lemparan ke dalam yang juga pernah dilakukan arahan keras, kemudian terarah, terukur dan kemudian dalam situasi seperti ini penempatan dari Witan sangat baik dan leluasa dia untuk membelokkan bola. Dan Gumario sendiri tidak melakukan bereaksi ya, hanya menonton saja tadi sehingga sangat nyaman untuk Witan Sulaiman untuk bisa mencetak gol yang sangat mudah. Unggul 2-0, hati-hati Elias kini keluar lapangan, keluar gawang. Tadi kita lihat Hernando Ari Sutariyadi menggantikan posisi Muhammad Adi Satria. Asnawi ke
kesebelasan Indonesia di Piala AFF 2020 lalu. Indonesia menjadi runner-up. Indonesia tentu saja sudah sangat lama tidak meraih emas di SEA Games. Terakhir tahun 91 bawah ASEAN pelatih Polosin dengan pemain seperti Sudirman, Toyo Haryono, Edi Harto, Dodo C. Putra, dan banyak lagi. Saat itu menang adu penalti dari Thailand. Sekarang kita lihat. Di semifinal juga menang adu penalti lalu lewat tandingan melawan Singapura. Pertandingan pertama di tahun 91 itu Indonesia dulu mengalahkan Vietnam, tapi Vietnam tahun 91 tentu saja tidak sama dengan Vietnam di tahun 2022 ini. Vietnam di tahun ini sudah sangat perkasa di atas Indonesia, Bu Maru. Betul, karena kalau memang penampilan mereka juga cukup konsisten ya. Mereka bermain sangat bagus, terutama setelah kehadiran dari Pak Heng Seo. Dia berhasil mengubah mentalitas, kemudian gaya main dari Vietnam sangat baik. Dan sekarang juga, Bung, kalau kita lihat secara keseluruhan, kekuatan tim-tim dari Asia Tenggara bisa dikatakan relatif merata. Tim yang dulu menjadi bulan-bulanan gol, tim yang kemudian dulu seperti menjadi lumbung gol, sekarang sudah mulai menunjukkan kualitasnya. Myanmar pelan-pelan bangkit, Laos juga menunjukkan determinasi ketika mereka menghadapi Singapura. Dan ini juga menjadi indikasi bahwa Asia Tenggara mulai berbenah terutama di usia mudanya. John Fritz masih terdetak dan sudah bangkit kembali dalam pertandingan ketiga John Fritz di SEA Games 2022 ini. Dia juga bermain saat melawan Filipina dan juga Myanmar. Dua pertandingan ini Timor Leste kalah. Pertandingan ketiga Timor Leste, Indo yang juga selalu bermain. Duetnya dengan nomor punggung 18 Filomena menjadi duet pilihan utama pelatih Timor Leste. Dewangga, pergi dalam Indonesia. Mario tadi, kontrol yang baik kita lihat. Sadil Ramdhani, Fakhrudin, pada Asnawi, masih Asnawi, ke belakang pada Fakhrudin, langsung ke depan, oh sangat baik, ada Witan Sulaiman dari Maklok tadi, masih Witan, langsung ke kotak penalti, shooting langsung Dewangga, di blok dengan sangat baik kita lihat oleh Joe Bosco. Ini yang harus dilakukan, Bung Maru. Betul, ini yang harus dilakukan. Bagaimana kerjasama, bagaimana kombinasi, sentuhan, agresivitas, semua lini bergerak. Witan Sulaiman cukup cerdik mengirimkan umpan, dilepaskan saja tadi, dan kemudian kita saksikan Dewangga muncul dari jauh dan melakukan tembakan. Tendangan Dewangga dengan kaki kiri berhasil diblok tadi oleh Joe Bosco Hall. Tendangan penjuru yang kedua di babak kedua untuk ke-8. Marklock kembali melakukan eksekusi, tendangan penjuru. Muzinho, bola di kaki para pemain Timor Leste, umpan langsung jauh. Ada Marklock lebih dekat dengan bola ke belakang pada Abi. Kuasai bola Abi, langsung arahkan. Oh, lepas kita lihat Witan Sulaiman. Oh, saya tampaknya itu sangat disayangkan. Nah, skemanya sudah sangat baik tadi. Ya, kombinasi-kombinasi mulai berjalan. Trupas, kemudian penterobosan dilakukan oleh para pemain kita juga berjalan dengan baik. Kita saksikan betul ya. Ya. Yang tidak bisa dijangkau oleh Irfan tadi. Betul, kalau kena Irfan mungkin lain ceritanya ya. Irfan memang sudah berdiri dalam posisi offside tadi. Bola pertama ketika diangkat, Witan sudah bergerak terlebih dahulu tadi. Di AFF 2020, pressure yang sangat ketat dan cepat dan keras dilakukan para pemain Indonesia. Di SEA Games tidak terlalu terlihat seperti itu, Bu Maruf. Maka kondisi fisik Indonesia belum terlalu ideal seperti AFF 2020. Iya, itu yang sempat disampaikan oleh Sintayong bahwa ada beberapa persoalan dari si persiapan, dan mungkin salah satu adalah kondisi fisik. Dan Abimanyu syuting tadi lalu memaksa, nampaknya mengenai badan atau kaki para pemain Timur Leste sehingga menyebabkan tendangan penjuru yang ketiga kalinya buat Indonesia. 9 kalinya di pertandingan ini. Tentu saja Indonesia harus bisa mencetak banyak gol. Marklock kembali dipercaya menjadi eksekutor tendangan penjuru. Meminta salah satu pemain untuk mendekat, untuk bisa dipassing oleh Marklock. Tapi nampaknya John Fritz
menjaga area tersebut. 4 pemain di kotak penalti. Mark Locke lakukan sudah tinggi datangnya, berbahaya. Oh, gagal kembali tadi sundulan Rizky Ridho, tapi menyebabkan tendangan penjuru, Bung Maruf. Iya, beberapa kali kita punya kelebihan ketika melakukan duel bola atas dibandingkan dengan Timor Leste ya. Masalahnya sundulan yang dilakukan oleh pemain kita juga belum 100% mengarah ke gawang. Tampaknya Abimanyu, tampaknya strateginya adalah bola ditekuk ke dalam, Bung Maruf. Betul. Dari tendangan penjuru ini memang lebih meyakinkan, lebih enak. Abimanyu tendang langsung sudah tidak berhasil. Oh, sundulan masuk kembali lewat Fahrudin. 3-0, alhamdulillah, memanfaatkan scrimmage yang terjadi di mulut gawang dari Timor Leste, memanfaatkan tendangan penjuru dari Abimanyu sehingga mengubah skor menjadi 3-0 di menit ke-58. Kali ini lewat Fahrudin Wahyudi Arianto, Bung Maruf. Iya, kita saksikan bagaimana sebuah skema situasi dengan tendangan tadi yang sangat baik, dan kemudian ada bola liar dan bisa dimaksimalkan juga dengan sangat sempurna oleh kapten tim Fahrudin. Gol yang sangat penting tentu saja, Bung. Gol yang akan membuat timnas Indonesia menjadi jauh lebih percaya diri, jauh lebih yakin, dan kemudian lebih banyak mencetak gol lagi. Sebuah gol penting Indonesia yang ketiga di gawang Timur Leste, memantapkan Indonesia unggul 3-0. Dan Timur Leste ini kembali Mark Locke di tengah. Ada kita lihat Sadil. Gagal Sadil. Hati-hati, jangan terlalu hamil sekali. Oh, umpan terobosan sangat baik tadi, hampir saja berhasil didekati oleh Mazinho. Lebih dekat dengan Hernando Ari. Kini Abi datang mendekat, tadi kita lihat Orseido. Ada Asnawi Mangkuala. Masuknya Asnawi benar-benar mengubah permainan, Bung Maruf. Pelanggaran jelas. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Filomeno terhadap Witan Sulaiman. Hanya ada terjadi pergantian pemain di Timor Leste. Bras masuk. Dombras menggantikan nomor 7. Elias Joao Costa si Mosquito digantikan oleh Dombras. Kini anak-anak merah putih dari bawah, Abimanyu. Dewangga. Luar lapangan pertandingan Sadir Ramdhani. Setidaknya bisa menyamai perolehan gol yang dicetak Filipina saat melawan Timor Leste. Iya, itu penting, apalagi kita di laga pertama kebobolan 3 gol ya, Bung. Jadi kalau kita bicara agregat sekarang, kita masih 0 agregatnya. Dan nanti bukan ketika poin sama, maka yang dihitung adalah agregat dan kemudian produktivitas. Dewangga jauh sekali tadi. Abi, maksudnya Witan Sulaiman, masih Witan berebut bola. Witan Sulaiman masih gagal. Sadil Ramdhani. Abimanyu langsung kotak penalti. Terlalu tajam umpan Witan Sulaiman kepada Kambuaya sehingga sulit tadi oleh Kambuaya. Ya, tadi sebuah umpan yang dilakukan oleh Sarian Abimanyu tadi dari lini tengah kemudian coba diberikan kepada Kambuaya, tapi masih jauh dari jangkauan. Sejauh ini memang Kambuaya belum sepenuhnya terlihat maksimal ya, punya Witan sudah mulai nyaman, kemudian bagaimana juga Abimanyu sudah bisa menjalankan perannya. Mark Locke juga beberapa kali juga bermain dengan sangat nyaman. Kambuaya memang masih sebenarnya entah itu dia masih butuh adaptasi berbagi peran dengan Mark Locke atau seperti apa, kita masih belum melihat secara detail, tapi yang jelas Kambuaya tidak seagresif ketika di Piala AFF. Jelas Kambuaya bermain lebih banyak di depan, Bung Maruf. Masih Kambuaya ke belakang. Dewangga pada Rizky Ridho. Fahrudin mendekat ke Mark Locke menyebut bola. Kambuaya lebih banyak bergerak saat ini, tapi gagal tadi kita lihat. Dombras, Orseido, hati-hati, Mazinho, Cristefao. Pelanggaran dilakukan oleh Kambuaya terhadap Cristefao.
terkait tadi dengan jahil kaki dari Kambuaya, Bung Maruf. Ya, belum banyak perubahan yang dilakukan oleh Timor Leste ya, karena memang skuad mereka juga terbatas dan jadwal yang mereka dijalan oleh Timor Leste juga memang sangat padat, sehingga mungkin yang dilakukan adalah ini adalah pemain-pemain yang paling bugar yang dimiliki oleh skuad dari Timor Leste. Sapu kita Hernando ke depan langsung. Hasil gagalkan oleh Armindo. Abimanyu. Duel kita dengan John Fritz. Witan. Abi. Lebar jauh pada Asnawi. Kontrol yang baik. Langsung ke depan. Gagal mengontrol bola Asnawi. Maksudnya Sadil Ramdhani. Kini Dombras. Ke tengah John Fritz. Ke belakang John Fritz kepada Mario. Cristefau. Pelan-pelan para pemain Timor Leste. Marcelio, Dombras. Masih Dombras. Pelanggaran dilakukan oleh Sadil Ramdhani terhadap Dombras, Bung Maruf. Cukup agresif apa yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani ya. Dia juga sekarang mulai berubah posisi lagi setelah di awal-awal tampil dia menempati posisi dari Egy yang bermain di kiri, tapi sekarang dia bergerak ke kanan. Dan apa yang dilakukan, kalau tadi Bung Hadi sempat menyebut peran dari kapten tim Asnawi, kita juga belum melihat bagaimana Asnawi bergerak leluasa ya, mungkin karena kondisinya belum sepenuhnya bugar. Jadi ini lebih bisa dikatakan sebagai pemanasan Asnawi sebelum menjalani pertandingan berat menghadapi Filipina dan terakhir menghadapi Myanmar. Jadi ini lebih pemanasan karena Asnawi juga baru bergabung dan kemarin baru menjalani latihan terpisah. Dan sebuah pelanggaran play on dibiarkan saja oleh wasit Amar Askenani, dibuang nampaknya untuk memberikan kesempatan pemain Indonesia untuk mendapatkan perawatan. Dewangga kah? Witan. Oh, Witan. Tapi di sini, Bung. Oh, Abi. Abi, bukan dua-duanya. Ternyata Abi yang berada tadi, yang dihajar tadi. Menyenangkan melihat gaya main dari Abi sejauh ini ya, bagaimana dia memindahkan bola, kemudian dia melakukan distribusi juga dengan sangat baik. Ini yang memang diharapkan dari seorang Abi ketika menjadi salah satu anggota dari skuad timnas Under 23. Peran yang sangat vital. Vietnam, Bung, menyaksikan pertandingan. Sangat berkepentingan dengan Indonesia. Iya, dan juga dengan Timor Leste, karena mereka akan bertemu dengan Timor Leste. Dan sangat vulgar. Ini tipikal pelatih yang memang sering menyaksikan pertandingan pemain lawan. Kembali ke Abi ya, saya rasa Abi harus bisa memanfaatkan situasi pertandingan saat ini di mana para pemain Timor Leste tidak terlalu keras dan ketat untuk melakukan pressure seperti layaknya pemain-pemain Vietnam, Bang Maruf. Iya, dan ini menjadi kesempatan panggung dia ya untuk juga bermain lebih lentur, bermain dengan lebih enak, karena memang pressing yang dilakukan juga tidak terlalu berat. Justru ujiannya sesungguhnya menurut saya adalah saat nanti pertandingan menghadapi Myanmar dan juga Filipina. Filipina saat menghadapi Vietnam dan berhasil memaksakan hasil imbang 0-0 menghadapi Vietnam karena kemampuan mereka untuk melakukan kooptasi lini tengah dari Myanmar. Meski beberapa media dan itu sudah dibantah oleh pelatih dari Vietnam, ada kecurigaan bahwa sengaja Vietnam memilih hasil imbang 0-0 supaya tidak bertemu dengan Thailand di partai semifinal. Tapi itu sudah dibantah. Tapi di luar itu memang penampilan dari Filipina saat mereka menahan imbang dari Vietnam memang sangat baik dan itu patut diapresiasi. Ya, Mark Klok keluar digantikan oleh Marcelino, nampaknya ingin menambah daya gedor para pemain Indonesia. Tadi pelatih Sintayong. Terobosan sangat baik pada Sadil, namun lebih cepat dengan penjaga gawang Junaldo. Marcelio langsung umpan tadi dipotong saja oleh, kita lihat, Asnawi. Filomeno dikejar oleh Sadil, umpan ke depan Filomeno. Lebih dekat dengan kapten kesebelasan Fahrudin. Rizkyrido, Abimanyu. Banyak kini Abimanyu akan bermain sebagai gelandang bertahan. Di belakang dari Marcelino ya, karena Marcelino cukup baik bersama dengan Persebaya sebagai salah satu gelandang serang yang cukup baik. Marcelino ditempatkan di antara Kambuaya dan juga Abi. Salah satu pemain yang sempat mendapatkan pujian dari media Inggris, Bung. Dia salah satu pemain muda potensial. Betul.
Irfan Johari sejauh ini belum memperlihatkan kapasitasnya sebagai seorang striker yang benar-benar menjadi target, Bung Maru. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh Sintayong ketika percaya penuh kepada seorang Irfan Johari, berarti mungkin Sintayong melihat bahwa Irfan melakukan apa yang diinginkan. Meskipun tidak mencetak gol, meskipun seperti tidak terlalu terlibat dalam banyak permainan, tapi ada peran-peran, fungsi-fungsi yang bisa dilakukan dengan baik. Sayang tadi Sadil Ramdhani melewatkan peluang tersebut karena dibuang tadi oleh Orselio. Umpan yang sangat baik dari Dewangga, tendangan penjuru yang kelima atau ke-11 kalinya di pertandingan ini. Yang kelima di babak kedua adalah Sadil Ramdhani, pemain asal klub Sabah. Kita lihat di sini umpan silang sangat baik. Sayang tadi. Hampir saja Irfan menjawab apa yang tadi kita bicarakan, Bung. Kalau seandainya bola tidak dibuang, maka Irfan dalam posisi yang lebih baik untuk mendapatkan bola. Terlewat sedikit dari garis tadi bola di tendangan penjuru. Abimanyu lakukan sudah berbahaya. Mazinho gagal mengontrol bola. Dewangga di dekat dengan bola kepada Asnawi yang lebih menjaga kedalaman pertahanan Indonesia. Lebar ke kanan Asnawi kepada Sadil. Dibaca dengan sangat baik oleh Kristevau. Umpan terobosan sangat berbahaya dan serangan balik yang sangat cepat tadi dari pemain Timor Leste, nampaknya Mazinho benar-benar membawa lunas dua peluang yang sangat baik didapatinya di babak pertama tadi, Bung Maruf, dan berhasil mencetak 1 gol di gawang Hernando Ari, Bung Maruf. Iya, bagaimana kita saksikan sebuah gol yang sangat baik yang dilakukan oleh Mazinho, dan itu juga tidak lepas dari kesalahan yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani ketika dia melakukan passing ke depan, tapi bola justru bisa dibaca dengan baik, dan disitulah kemudian counter attack yang dilakukan oleh Timor Leste sebelum akhirnya Mazinho bisa mencetak gol dan melewati apa yang dilakukan atau penjagaan yang dilakukan oleh para pemain belakang dari Indonesia. Nah, tentu saja kebobolan 1 gol sangat merugikan Indonesia, Bung Maruf, karena biar bagaimanapun perolehan gol dan kemasukan adalah nilai yang akan dihitung juga nanti, Bung Maruf. Betul, ada agregat dan kemudian ada produktivitas, Bung. Sekarang berarti kita agregatnya menjadi -1 karena kita kebobolan 4 gol sementara kita baru mencetak 3 gol. Jadi ini jelas Indonesia harus segera menambah pundi-pundi golnya karena bisa jadi nanti poin akan relatif sama dan kemudian akan ditentukan dengan agregat gol. Sadil Ramdhani berhadapan dengan Volumino. Perkedalan buat Indonesia. Banyak semakin semangat para pemain dari Timor Leste setelah mampu mencetak 1 gol tadi lewat Mazinho. Irfan Johari, gagal Irfan. Shooting Sadil, diblok kembali oleh Junildo. Sangat baik tadi, langsung ke depan. Arahkan kepada Mazinho. Kambuaya berhasil dibaca gerakan Kambuaya. Iya, tidak boleh terlena, tidak boleh mengendurkan serangan, tidak boleh terlalu nyaman dan kemudian mengabaikan bagaimana cara defense-nya. Karena beberapa kali di pertandingan di ajang SEA Games kali ini banyak gol-gol yang tercipta justru di masa injury time. Banyak hasil imbang, banyak kekalahan yang diderita karena tidak fokus dan kemudian kebobolan di masa injury time. Gagal tadi Indonesia untuk melakukan tekanan. Dombras kini. Asnawi gagal membendung serangan Dombras tadi. Kambuaya ke belakang. Iskirido. Dewangga. Abi kembali kepada Dewangga. Marcelino. Dewangga lagi. Witan Sulaiman tadi. Marcelino. Umpan yang tidak sempurna dari Marcelino. Irfan Johari berusaha meraih bola. Dibuang kita oleh Volumino. Minta cepat memberikan umpan tadi Sintayong terlihat. Iya, betul, butuh cepat untuk melahirkan bola ya, 1-2 yang biasa justru diperankan ketika ada Asnawi, ada Egy atau kemudian ada Witan. Itu yang diperlihatkan ketika di ajang AFF ya, Bung, ya. Bagaimana kombinasi 3 pemain ini dengan passing-passing cepat dan berbahaya dan tajam.
Marcelino, Asnawi, masih Asnawi, Irfan Johari, masih Irfan, ada Dewangga, umpan langsung, Asnawi tadi, dia sudah keluar nampaknya tadi, bola yang sangat baik, sangat disayangkan Indonesia harus kebobolan 1 gol tadi. Ya, dan kita lihat memang di situasi ini bola sudah meninggalkan lapangan ya, jauh meninggalkan lapangan. Sebenarnya belum tentu akurat juga tadi, Bu. Betul. Karena memang sangat cepat tadi. Ya, tentu kita berharap bahwa nanti di 2 pertandingan terakhir bisa mendapatkan kemenangan, karena situasinya sekarang yang berada di puncak klasemen tetap Myanmar dengan 6 poin dari 2 pertandingan yang sudah dijalani. Sementara Filipina sudah menjalani 3 pertandingan dengan 3 poin. 4 poin karena mereka menang menghadapi Timur Leste, imbang menghadapi Vietnam, dan kemudian kalah menghadapi Myanmar. Sadil Ramdhani, masih Sadil. Marcelino, ke belakang Dewangga, Kambuaya, Marcelino, Dewangga lagi, angkat langsung di kotak penalti. Oh, lolos tadi, jemput oleh Witan Sulaiman, masih Witan, angkat lagi, tidak ada yang menjemput, datang Kambuaya membantu, burung Indonesia, kini Dewangga ke belakang, Rizky Ridho, Fahrudin, cepat mengaliri bola para pemain Indonesia, Witan Sulaiman, Asnawi, Irfan Johari, gagal tadi untuk bisa menahan bola dengan baik tadi Irfan, sangat disayangkan kini Dombras, masih Dombras, Genevio, Mozinho sang pencetak gol, Dombras, lebar jauh ke kanan, Filomeno, shooting dengan kaki kiri tadi, terlalu jauh, nampaknya Nelson Vegas. Ya, agak memaksakan sebenarnya Nelson Vegas, tapi mungkin dia merasa bahwa dia punya ruang di sana, tapi agak terlalu jauh dari sasaran. Satu pemain Indonesia, Bu. Hanya ada satu pemain Indonesia, Dewangga. Ya, ada jeda antara kompetisi selesai kemudian dengan persiapan SEA Games, mungkin juga berpengaruh dari sisi fisik ya, Bu. Karena para pemain dalam situasi bahwa dia peaknya sudah turun dan kemudian istirahat. Namanya tidak mampu bermain lagi. Dewangga. Firsa Andika mungkin akan dimasukkan ya, betul ya. Ini menandakan bahwa kondisi fisik pemain Indonesia memang tidak terlalu bagus-bagus banget, Bu. Walaupun dihajar dengan latihan fisik yang sangat Spartan di Korea. Tapi kalau kemudian justru latihan fisik menjelang turnamen jelas tidak terlalu efektif justru, karena disitulah belum ada recovery sepenuhnya dan mereka sudah harus bertarung dengan intensitas tinggi. Tapi ini juga memang ada faktor karena turnamen ini digelar setelah kompetisi berhenti, ketika pemain sempat istirahat terlebih dahulu dan performa mereka, fisik mereka mungkin turun sehingga perlu dipulihkan. Beda dengan di AFF ketika kompetisi masih berjalan, peak performa dari pemain masih pada level yang sangat baik. Sangat jauh tadi, gagal kembali pemain Indonesia untuk meraih bola. Oh, kita lihat Testefau. Asnawi, Abi, rekam buaya, pan yang sangat jauh kita lihat berhasil dikejar. Sadil Ramdhani, Witan Sulaiman dan gol! Alhamdulillah, gol keempat Indonesia, gol kedua dari Witan Sulaiman ke gawang Timur Leste, membuat Indonesia di menit ke-76 ini mengubah skor menjadi 4-1 atas Timur Leste. Sebuah gol yang sangat-sangat penting buat Indonesia, Bung Maruf. Ya, gol yang sangat penting, gol yang juga sangat cantik tadi, kombinasi antara
Witan Sulaiman bersama dengan Sadil Ramdhani. Sadil dalam posisi kosong memberikan umpan tarik dan sinilah Witan dengan sangat percaya diri. Dia yakin bahwa tembakannya akan mengarah ke dalam gawang dan tidak bisa dijangkau oleh Juneldo Pereira. Gol kedua untuk Witan Sulaiman di Piala AFF 2021. SEA Games 2021. Betul. Dombras bisa membawa bola sendirian tadi. Gagal memberikan umpan matang kepada Muzinho. Sadil Ramdhani ke belakang kepada Abi. Firza Andika memang. Sapu bola oleh Nelson Vegas. Sadil, putar-putar Sadil kembali kepada Abi. Marcelino kepada Witan. Nunggu Asnawi naik tadi. Umpan kepada Asnawi. Luar lapangan pertandingan. Ya, ini mengingatkan tadi gol yang diciptakan antara Sadil dengan Witan Sulaiman. Mengingatkan gol yang juga diciptakan oleh Indonesia di ajang Piala AFF, Bro. Mirip seperti itu skemanya. Firza Andika. Sadil Ramdhani angkat langsung. Belum keluar. Masih di atas garis. Oh, nampaknya sudah keluar. Sangat jeli nampaknya penglihatan asisten wasit 1 dari Lebanon, Hasan Kansobong Maruf. Iya, dan ini memang sangat baik ya, umpan lagi-lagi dari Sadil. Ya. Mungkin ujung bolanya masih di garis. Iya, karena hanya VAR yang bisa kalau perlu hanya VAR kalau itu yang bisa menghitung, Bung, dan itu pun harus ditarik garis lurus apakah sudah meninggalkan atau tidak. Kalau dalam olahraga lain seperti badminton dan tenis mungkin bisa replay. Challenge. Untuk melihat jatuhnya bola sebenarnya di mana. Mario Timur Leste ke kanan kepada Nelson Vegas. Umpan cepat. Muzinho berhadapan dengan Firza. Mendekati Zenivio tadi. John Fritz gagal. Marcelino. Kambuaya. Diserobot saja pemain Timur Leste. Estefao. Lebar dia ke kiri. Orselio. Belakang Orselio. Filomeno. Armindo. Di tengah kita lihat Estefao. Balik kepada Filomeno. Umpan langsung ke depan. Zenivio. Orselio. Dombras. Kuasai sepenuhnya para pemain Timur Leste ke belakang Dombras. Gomario. Shooting Gomario. Berbahaya. Hasil digagalkan kita lihat oleh Hernando. Bola jatuh di kaki Firza Andika. Sangat bebas Gomario tadi untuk melakukan shooting, Bung Maruf. Sangat bebas dan sangat percaya diri ya Gomario melakukan tembakan padahal masih jauh. Tapi tembakannya memang tepat ke arah gawang. Gagal kita lihat di depan tadi mereka melakukan Zenivio Timur Leste. Dihadapi oleh Rizky Ridho. Estefao ke belakang Timur Leste kuasai bola. Orselio. Zenivio. Ke tengah. Sangat bebas. John Fritz umpan terobosan. Gagal kita lihat oleh Firza Andika. Kambuaya. Play-on nampaknya. Apakah sebuah pelanggaran? Ya, pelanggaran dilakukan pada Kambuaya ya. Dan kita lihat beberapa kali sekarang setelah keluarnya Mark Klok, membuat Kambuaya juga banyak mendapatkan bola dibandingkan dengan saat Mark Klok masih bermain. Dan lebih banyak bergerak, Bung Maruf. Betul. Dibanding sebelum-sebelumnya di pertandingan ini. Marcelino. Belakang Marcelino. Rizky Ridho. Asnawi Mangkualam. Fahrudin. Abi. Umpan terobosan sangat baik tadi. Zenivio. Timur Leste, Cristefao. Zenivio. Gagal tadi. Oh, nampaknya handsball tadi Rizky Ridho. Iya, cukup bagus sebenarnya penampilan dari Rizky Ridho di pertandingan kali ini karena dia juga tadi sempat memberikan assist juga dan cukup rapat ketika menjaga daerahnya. Hanya memang agak sulit ketika mendapatkan counter attack.
ini juga menjadi kesempatan terbaik dia untuk bisa terus mendampingi Fahrudin di center back dari Timnas Indonesia U23. Tinggal 1-4 Timor Leste. Jika ini berakhir dengan skor seperti ini, tentu saja Timor Leste dengan kekalahan yang ketiga kalinya di SEA Games ini. Dan mereka harus angkat koper tentu saja Bung dengan kekalahan ini, karena mereka tinggal menyisakan 2 pertandingan. Ya, Ronaldo kembali ditampilkan oleh pelatih Sintayong. Apakah akan digantikan lagi setelah ini? Semoga saja tidak, Bu Maruf. Iya, saya berharap bahwa tidak diganti ya dengan cepat ya, karena bagaimanapun pemain muda seperti ini membutuhkan kepercayaan diri, membutuhkan kepercayaan juga dari tim pelatih dan rekan-rekannya, sehingga kalau memang niatnya memberikan pengalaman, kalau memang niatnya memberikan kesempatan dan tentu jam terbang, saya pikir dia harus mendapatkan kepercayaan. Semakin cepat diganti, khawatirnya membuat konfidensi dia menjadi sedikit berkurang. Ya, itulah risiko pemain profesional, harus mampu menampilkan permainan terbaiknya saat dipercaya tampil. Hanya memang dia adalah salah satu tumpuan untuk mungkin persiapan untuk Piala Dunia Under-20, Bu. Kesempatan yang sangat bagus untuk bisa menunjukkan atau memperlihatkan kebolehannya di hadapan pelatih dan juga masyarakat sepak bola Indonesia. Betul, karena selama ini memang dia juga banyak diperbincangkan dan setiap informasi soal Ronaldo juga cukup populer di berita-berita juga, Bung. Termasuk media Vietnam juga menyoroti Ronaldo. Pelanggaran tadi dilakukan oleh John Fritz. Tipis saja di luar kotak penalti. 17 meter dari garis gawang Junildo. Sebuah kesempatan Indonesia untuk bisa menambah keunggulan. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas? Kita lihat pelanggaran dilakukan oleh Junildo. Tapi sangat cerdik apa yang dilakukan oleh Marcelino ya. Dia menunggu. Ya, menunggu untuk matang didorong. dia, matang sekali. Kalau kemudian kita bandingkan antara Marcelino dengan Ronaldo, sebenarnya jam terbangnya lebih banyak Marcelino bersama dengan timnya ya, bersama dengan Persebaya dan Madura United. Karena Marcelino sudah menjadi bagian dari tim Persebaya Surabaya dan menjadi tulang punggung dari tim Persebaya, sementara Ronaldo masih harus on off. Langsung ada 3 pergantian pemain. Terus digantikan oleh Natalino. Seorang gelandang Natalino. Tadi kita lihat Jaimito yang mencetak gol ke gawang Myanmar juga masuk, maksudnya akan masuk, dan juga Sarmento punggung 5, pemain-pemain yang sebelumnya menjadi starter di pertandingan menghadapi Myanmar. Punggung 14 Kristefau tidak sadar kalau dirinya digantikan. Oh, untuk wasit sadar kalau mungkin jumlah pemain dari bisa 13 pemain. Seperti di Bundesliga baru-baru ini, Bu. Jamie itu pencetak gol ke gawang Myanmar masuk. Punggung 4, seorang gelandang bertahan. Dan Marcelino berani mengambil, Bung. Luar biasa ini pemain muda. Dan di Liga juga mereka Marcelino sering melakukan tendangan bebas. Marcelino lakukan sudah membentur badan atau pagar hidup dari Timor Leste sehingga menyebabkan tendangan penjuru yang ke-6 di babak kedua atau 12 kali secara keseluruhan di pertandingan ini buat Indonesia. Tadi Ramdhani yang melakukan tendangan penjuru. Marcelino ke tengah langsung kepada Abi. Marcelino lagi. Sadil tidak offside. Angkat langsung. Gagal tadi dibuang oleh Natalino. Rizky Ridho. Arahkan langsung pada Irfan. Ada Ronaldo. Masih Ronaldo. Balik pada Irfan Johari. Irfan lagi dari Asnawi. Angkat langsung di kotak penalti. Gagal kontrol tadi kita lihat Witan Sulaiman. Ada Natalino. Pelanggaran tadi. Justru memang pelanggaran yang pertama yang dihitung tadi, Bung Maruf. Betul, karena pelanggaran pertama ya yang dilakukan oleh Witan ya, karena memang tadi wasit sempat menganggap ini adalah advantage, tapi begitu ada susulan yang dilakukan oleh Ronaldo maka wasit meniup peluit. Jaimito. Marcelio. Junivio. Dibuang saja oleh Asnawi. Kompromi Asnawi langsung membuang bola.
Sami sendiri sempat harus berjuang keras untuk mendapatkan posisi di klubnya ya Bung ya. Setelah di musim lalu dia sering mendapatkan kepercayaan, tapi di awal musim ini dia lebih banyak menghuni bangku cadangan. Kemudian juga pelatih baru juga menempatkan dia yang bukan di posisi awalnya, tapi lebih banyak menempatkan dia sebagai penyerang sayap. Dan sekarang ketika Sintayong ke Korea diminta untuk dikembalikan ke posisi awal sebagai fullback kanan. Kira Genevio. Handball dari Sadil Ramdhani. Hati-hati Sadil. Karena tadi kesalahan yang dilakukan membuat Timor Leste bisa mencetak 1 gol. Mouzinho akan melakukan tendangan bebas. Ada 5 pemain dari pagar hidup, lakukan sudah, berbahaya. Alhamdulillah, gagal tadi tendangan bebas dari Mouzinho, hanya melayang di atas mistar gawang Hernando ya. Jadi Hernando Ari Sutariyadi. Sejauh ini cukup bagus ya penampilan Hernando ya. Di luar tadi ada 1 gol yang diciptakan oleh Timor Leste melalui Mouzinho, tapi sempat seketika peluang pertama Mouzinho sempat mengenai tangan dari Hernando. Dengan penjuru pertama Timor Leste, tidak jadi Natalino untuk melakukan tendangan penjuru. Dia akan melakukan, masih Natalino. Tinggi datangnya. Usah dikejar oleh Mouzinho. Minta mau mendekat, tadi kita lihat Abi oleh pelatih Sintayong. Genevio, dibayang kita lihat oleh Fahrudin. Ronaldo masih menggagalkan tekanan dari Timor Leste. Masih kita lihat Marcelino. Sangat keras dari pemain-pemain Timor Leste, sepertinya dari Iya, saya pikir benturannya sangat keras ya, tapi kita tidak tahu bagaimana awalnya. Menurut saya juga belum sama-sama memaksakan diri, sama-sama untuk mengambil bola dan agak sedikit sama-sama top progres. Di sini saya pikir Filomeno yang melakukan pelanggaran. Ini pelanggaran pertama dan ini memaksa. Ya, Filomeno yang melakukan pelanggaran. Betul, di sini saya pikir jelas. Wasit sudah menipu peluit sebenarnya, Bung. Sebelum insiden ini terjadi, wasit sudah meniup peluit, tapi kemudian bola sudah terlanjur masuk. Ya benar, pelanggaran dilakukan oleh Filomeno. Jelas, sangat jelas. Dan 2 kali karena kemudian ditambah dorongan, tapi ini Ronaldo mendapatkan kartu karena terlibat mungkin. Kita tidak tahu apakah Ronaldo mendapatkan kartu. Saya rasa Ronaldo tidak ya, karena tidak melakukan apa-apa tadi. Tapi tadi kartu diberikan, kita lihat. Apakah Ronaldo juga diberikan itu justru ya. Di 4 menit tambahan waktu yang diberikan di babak kedua ini, masih unggul 4-1 Indonesia. Fahrudin tadi lebar ke kiri pada Firza Andika, belakang kepada Rizky Ridho, umpan jauh, arahkan, kita lihat ada Asnawi, Ronaldo kini, masih Ronaldo, sapu kita oleh Orselio. Mouzinho sangat baik. Asnawi, umpan langsung, Witan Sulaiman, kotak penalti, Sadil Ramdhani, gagal tadi, berusaha dikejar oleh Natalino. Ada Firza Andika, masih Firza, angkat langsung di kotak, gagal Irfan Jauhari. Dan sudah menunggu, kita lihat Ronaldo tadi. Iya, Irfan juga dalam usaha juga sudah siap untuk menerima bola dan kemudian melakukan tembakan. Tapi ini juga menjadi indikasi bahwa memang Irfan Jauhari berarti masih dibutuhkan oleh pelatih dari Sintayong untuk berada di lini depan dari Indonesia. Karena berarti dia tidak ditarik atau kemudian dia tidak digantikan dan akan tampil selama 90 menit lebih. Dengan gawang Timor Leste, Junildo Pereira sudah kebobolan 4 gol. Secara keseluruhan sudah kebobolan 11 gol di SEA Games ini. Kehilangan bola para pemain Indonesia. Ini yang dibutuhkan
dimainkan dari seorang Asnawi. Bagaimana kemudian kita lihat bagaimana Asnawi sangat emosional karena membiarkan para pemain dari Timur Leste leluasa. Mental dari seorang kapten tim. Celio tadi. Sarmento, Thomas Sarmento, ada Gomario, gagal tadi. Kini Abi langsung ke depan. Umpan yang tidak sempurna dari Witan. Armindo pada Filomeno didekati oleh Ronaldo. Rizky Ridho, Marcelino, Asnawi, agar Ronaldo untuk mendapatkan bola tadi, kini jatuh di kaki para pemain. Timur Leste, Gomario tadi, Marcelino, Witan Sulaiman. Gagal Firza Andika untuk memberikan umpan. Balik cari pemain Indonesia, kuasai bola lewat Rizky Ridho. Abi, umpan jauh ke depan pada Ronaldo. Lalu jauh umpan Abi kepada Ronaldo. Sulit tadi untuk meraih bola. Iya, karena memang juga terlalu jauh dari jangkauan Ronaldo ya. Dan Ronaldo juga mendapatkan pengawalan. Armindo di sisa-sisa waktu babak kedua ini berusaha membangun serangan Timur Leste. Natalino, Nelson Vegas, Abi, Marcelino, shooting Marcelino, lalu memaksa kalau menurut saya baru sangat memaksa Bung, karena keputusan yang diambil juga tidak terlalu bagus. Dia melakukan tembakan dalam situasi tembakannya juga tidak keras, sehingga sebenarnya mudah diantisipasi oleh Pereira. Dengan penjuru kembali buat Indonesia. Yang ke-13 kalinya, yang ke-7 di babak kedua. Sadil Ramdhani. Ada 4 pemain Indonesia di kotak penalti. Sadil lakukan sudah tinggi datangnya. Fahrudin dibuang oleh Natalino dan wasit Amar Askenani dari Kuwait telah meniup fluid panjang tanda berakhir pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Timur Leste pada pertandingan cabang sepak bola SEA Games ke-31 tahun 2022 langsung dari Stadion Vietri di kota Phu Thao, Vietnam. Dan Indonesia unggul 4-1. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Di dan juga Bung Maruf Rumi. Namun tentunya setelah komersial break berikut ini. Salam olahraga. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Shopee COD, Shopee COD. Pasti dapat gratis ongkir. Pakai Shopee COD. Aku nggak boleh ragu saat beraksi di atas skateboard. Keluar dari zona nyaman, lupakan panas dan keringat. Dengan Dettol Cool, aku kembali segar, siap hadapi tantangan. Berani taklukkan panasmu. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya le mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum le mineral rasanya smooth banget. Gak enak? Iya, kayak aroma manis. Le mineral memang berbeda.